Oke, Gil ada? Halo? Hadir, hadir. Oke, mungkin dari sini gua serahin ke Gil ya, teman-teman. Silakan Gil, waktu tempatnya gue persilakan. Oke, makasih Bang Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin bagi teman-teman yang baru ada di sini, mungkin ini kali pertama teman-teman sekalian ketemu sama gua. Tapi buat beberapa teman-teman yang mungkin udah pernah TW-TW atau di mentoring sama gua di ECA atau di Kasuhan, mungkin udah kenal sama gua. Sebelumnya, perkenalkan, gue Muhammad Jofran Samuel. Silakan panggil gue Gil aja dari Teknik Elektro 2020. Alhamdulillah diberi amanah kepercayaan untuk memberi asistensi di mata kuliah kalkulus untuk semester 1 Pra-UTS tahun ajaran 2021-2022. Dan kebetulan juga saat ini sedang bertugas diamanahkan juga alhamdulillah sebagai asisten dosen, tepatnya di mata kuliah kalkulus juga, di mata kuliah di kelas kalkulus 09 yang diampu oleh Bapak Ridwan Gunawan. Jadi kalau di sini yang merasa dirinya kalkulus 09, ya saya asisten dosennya. Oke, asistensi ini mungkin asistensi paling pertama di keseluruhan asistensi kalau saya tidak salah dengar, dan ini juga asistensi pertama teman-teman. Jadi gue cuma mau bilang kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau apa, bingung sama kalkulus, silakan jangan malu-malu tanyain aja. Kita cari jawabannya bareng-bareng. Kemudian short notice aja, jika misalnya di tengah asistensi nanti gue tiba-tiba keputus, biasanya gue akan balik 5 menit lagi gitu. Tapi ya itu aja, biar gak kaget aja. Oke. Asistensi kali ini kita bakal lihat-lihat soal-soal kalkulus ya. Dan ini sebenarnya nggak semuanya dari diktat. Kalau nanti kalian dapat diktat, nggak semuanya ini gue ambil dari diktat. Ada soal-soal tertentu yang gue cari dan gue pikir relate. Gue juga udah menyesuaikan sama BRP. Jadi semampu gue, dan ada proporsi waktu juga, nggak mungkin gue asistensi sampai 3 jam, 4 jam juga. Jadi apapun yang ada, mari kita lihat sama-sama. Gue mulai share screen. Boleh dicek ini udah kelihatan belum? Udah Gil. Sudah Kak. Oke, yuk kita mulai ya. Jadi apa yang kita akan bahas? Yang kita bahas ini ada 5. Ada fungsi, ada limit, ada turunan, ada integral, ada aplikasi. Nah, untuk fungsi, gue nggak akan bahas soal, karena setahu gue udah ada latihan, dan kalau nggak salah ada kuis juga. Jadi fungsi itu kalau nggak salah nggak akan diikut sertakan. Yang akan diikut sertakan biasanya limit, turunan, integral, aplikasi. Jadi di 4 materi itu ada latihan soalnya. Tapi untuk fungsi, gue cuma mau bawa teman-teman untuk mulai warm up aja, pemanasan kayak apa yang akan kita hadapi di kalkulus. Oke. Jadi gue mulai dengan fungsi. Ini ada quote dari Ritu Gature. That awkward moment when you finish a math problem and your answer isn't even one of the choices. Jadi kalau teman-teman nyelesain soal apapun yang baunya matematis, biasanya teman-teman akan merasa kecewa kalau solusi yang didapatkan itu tidak sesuai. Mungkin kalau pilihan ganda mungkin teman-teman bisa estimasi aja mana yang mendekati nih nilainya. Tapi di sini kan soalnya esai semua ya. Jadi paling teman-teman cuma bisa prediksi itu lewat kalkulator, bantuan kalkulator. Tapi ya kita akan coba kerjakan tanpa kalkulator. Oke, apa itu fungsi? Ya, apa itu fungsi? Kalau kita lihat fungsi, ya, fungsi itu sesuatu yang mengambil sebuah input, terus dia hasilin output yang unik. Jadi kalau kita lihat di sini, input ini kan apa aja ya? Nah, input itu apa? Input itu domain, daerah asal. Terus input kalau daerah asal itu isinya apa? Elemen-elemen dong, elemen dari daerah asal. Terus sifatnya itu apa? Sifatnya itu bebas, independen. Oke, dia nggak bergantung sama apapun. Berarti dia itu bebas, independen. Terus bisa juga kita bilang input ini argumen. Jadi argumennya apa? Nah, kita kasih argumen ke fungsi. Fungsinya tuh ini, F, G, H. Nanti fungsi-fungsi ini
akan memetakan nilai-nilai input ini ke sebarang output. Oke, ini fx, g, theta. Output ini apa? Output ini kodomain. Jadi kumpulan kodomain kan range ya, daerah hasil. Kemudian elemennya ya elemen daerah hasil dong. Terus sifatnya itu apa? Kalau input dia independent, kalau output dia dependent. Dia bergantung sama inputnya. Jadi inputnya apa, hasilnya apa. Nah, hasilnya itu biasanya adalah dalam bentuk fungsi, walaupun istilah itu nilai, tapi itu tetap dihitung fungsi. Gitu. Oke? Terus kita lihat nih, kayak contohnya itu kayak apa nih? Ada fungsi konstan kayak gini, garis lurus. Terus ada fungsi linear berarti dia punya gradien kemiringan, garis lurus tapi punya kemiringan lah. Ini juga bisa dibilang linear, tapi gradiennya itu nol, makanya konstan gitu. Ini linear, ini gradiennya berapa? Biasanya gradiennya positif. Jadi gradien itu apa? Perbandingan antara perubahan nilai pada sumbu X terhadap perubahan nilai pada sumbu Y. Oke, kalau teman-teman udah belajar turunan, teman-teman harusnya udah tahu. Terus ini juga fungsi nilai mutlak, jadi kayak gini dia nggak pernah menyentuh sumbu Y negatif kecuali jika fungsi ini digeser. Oke, ketika fungsi ini digeser, misalnya kayak nilai mutlak X minus 1, berarti nilai 0 ini bergeser satu ke bawah, jadi dia kena sumbu Y negatif. Tapi kalau selama ini cuma pure absolute value, tidak bergeser, dia nggak akan pernah kena sumbu Y negatif. Terus ini greatest integer, ada fungsi float. Nanti teman-teman bisa pelajari juga. Terus ini yang paling sering kita hadapi, kuadratik, fungsi kuadrat, terus fungsi kubik kayak gini, terus fungsi akar kayak gini, fungsi akar pangkat 3 kayak gini. Fungsi eksponensial juga mungkin sekarang kurang terlalu info, tapi nanti kalau teman-teman mulai semester 2, semester 3, teman-teman akan menghadapi fungsi eksponensial kayak gini. Paling sering itu A-nya ini E, bilangan Euler. Tahu kan? 2,71828 sekian, bilangan natural. Kemudian ada fungsi logaritma, fungsi resiprokal, dan fungsi rasional, dan lain sebagainya. Di bawah ini juga ada fungsi sinus, fungsi kosinus, fungsi tangen, nanti juga ada fungsi sekan, kosekan, kotangen. Belum lagi nanti ketika teman-teman hadapi misalnya semester 2, nanti ada materi analisis vektor kubah kompleks, nanti teman-teman ketemu lagi sama sinus hiperbolik, kosinus hiperbolik, tangen hiperbolik, dan lain sebagainya. Ini aja dulu, oke? Nah, ini ice breaking aja kalau teman-teman pagi-pagi biasanya kan mau olahraga gitu ya. Kalau misalnya mau olahraga sambil latihan kalkulus ya silahkan pakai gerakan-gerakan kayak gini, sinus X, sinus, tangen, kotangen. Biar teman-teman hafal lah kayak ini nih fungsinya itu berarti bentuknya kayak gimana ya. Nah, gunanya kita ngerti fungsi adalah supaya kita punya bayangan. Fungsi ini karakteristiknya itu kayak gimana sih? Misalnya kayak fungsi kuadrat. Oh, fungsi kuadrat berarti biasanya dia punya satu titik puncak. Titik puncaknya itu apa? Apakah titik bukit atau titik lembah? Gitu. Terus kayak fungsi kubik. Oh, fungsi kubik ini biasanya karena dia punya 3 akar, berarti dia punya 2 titik puncak dong. Nah, kayak gitu. Jadi, teman-teman punya bayangan tersendiri gitu, kayak fungsi ini kayak gimana. Oke, gue lanjut aja. Nah, ini operasi di fungsi ya. Ada 4 ya, yang standar. Addition, subtraction, multiplication, dan division. Ditambah, dikurang, dikali, dibagi. Kayak gini. Easy peasy. Paling yang gue mau warning adalah di division. Jadi division ini, HX ini akan terdefinisi ketika GX ini tidak sama dengan 0. Oke? Ketika GX ini tidak sama dengan 0. Mungkin teman-teman pernah ketemu materi waktu SMA dulu persamaan rasional. Itu kan ada syarat-syaratnya tuh. Itu persamaan irasional. Ada syarat-syaratnya kayak di akar nggak boleh kurang dari 0. Terus penyebutnya harus lebih dari 0. Kayak gitu. Jadi, itu walaupun banyak teorinya, tapi itu sebenarnya sifat yang harus teman-teman tahu agar teman-teman tidak tersesat nanti kalau kita berkelana dengan fungsi. Oke, mungkin untuk pertanyaan fungsi akan gue tampung ya. Kita langsung masuk ke limit aja, ke penerapannya. Ini ada quote lagi nih dari Andrew Wiles. Just because we can't find a solution, it doesn't mean there isn't one. Biasanya teman-teman kalau kerjain limit itu selalu bentuknya tahingga per tahingga atau 0 per 0 kan, terus teman-teman bilang ini nggak ada solusinya nih, ini nggak ada solusinya nih, tapi ada solusinya kok. Nggak mungkin orang yang buat soal itu bikinnya itu sengaja nggak ada solusi, pasti ada solusinya aja. Oke, kita mulai dengan yang pertama nih.
Nah, ini gue mulai annotate ya. Jadi kita punya limit, tapi limitnya ini ada sesuatu yang mengganggu lah. Ini nilai mutlak kayak ini gimana caranya kita evaluasi sih? Nah, untuk mengevaluasi limit kayak gini, kita harus tahu nilai mutlak ini apa sih? Oke, nih nilai mutlak. Jadi kalau misalnya teman-teman dikasih sebuah fungsi x, yaitu nilai mutlak dari x, ya hasilnya ini ada dua. Dia akan bernilai sama dengan x ketika si x ini lebih dari sama dengan 0. Tapi kalau misalnya x ini kurang dari 0, maka nilainya itu minus x. Oke, x kurang dari 0. Makanya grafiknya kayak gini. Oh, nggak tahu gambar. Gini, gini. Tuh, x. Oke. Sekarang kita mau cari tahu nih yang x minus 1 ini kita ubahnya gimana ya? Berarti kalau misalnya x kurang 1 dimutlakin, kan hasilnya bisa x kurang 1 ketika x itu lebih dari sama dengan 1. Oke, lihat pergeserannya. Ini kan nggak ada pergeseran ya, makanya dia 0 aja nih. Terus kalau misalnya x-nya kurang dari 1, berarti minus x kurang 1 ketika x ini kurang dari 1. Oke, apa gunanya kita klasifikasiin fungsi mutlak kayak gini? Karena nih, limitnya ini kita diminta untuk cari limit ketika x mendekati 1 dari arah kiri. Dari arah kiri. Berarti dari sini. Oke. Nah, dari arah kiri, berarti nilainya itu kurang dari 1 dong. Berarti fungsi yang kita pakai ini. Kita pakai minus x minus 1. Berarti setiap nilai mutlak ini kita ganti dengan minus x minus 1. Oke, kita kerjain ya. Tips aja, kalau kita ngerjain limit, pengerjaan yang bagus itu kita selalu letakin ini argumen limit ini. Kayak kan ada tuh yang langsung kerjanya langsung x kuadrat minus minus x minus 1 bla bla bla. Nggak boleh kayak gitu. Harus tetap limit karena ini kita memainkan fungsinya ini dengan teorema limit. Kalau misalnya ini bukan limit, nggak fleksibel itu kita memainkan sebuah fungsi. Jadi tetap tulis argumen limit kayak gini. Kita ganti semua nilai mutlaknya jadi x kuadrat minus, jangan lupa dalam kurung ya, minus x kurang 1, terus dikurang 1, dibagi dengan, ini juga di bawah diganti nih, minus x minus 1. Oke, terus kita simplifikasi nih. Ini dengan ini kan jadi positif ya. Berarti limit x mendekati 1 dari kiri, x kuadrat tambah x. Ini kan minus 1 minus 1, berarti minus 2. Oke, terus ini minusnya kita taruh di depan aja. Ini jadi x kurang 1. Nah, sampai di sini, kalau misalnya kita substitusi nilai 1 langsung, maka hasilnya itu kan 0 per 0 ya. Berarti kita nggak bisa definisiin fungsi ini nih. Limitnya tak terdefinisikan. Tapi sebenarnya limit ini terdefinisikan loh. Ada dua cara buat kita cari tahu limit ini terdefinisi atau enggak. Cara pertama, kita faktorkan aja. Oke, cara pertama nih ya. Kita faktorkan. Nah, di atasnya kita faktorkan. Kalau kita faktorkan s kuadrat tambah x kurang 2, ini kan kayak gini nih. X kurang 1. Logikanya tuh gini, pasti salah satu faktornya ini x kurang 1 aja sih, karena tujuannya kita mau hapus x minus 1 ini. Gitu. Nah, apa yang kalau kita kali, jadi kan ada A, ada B ini kan, A, ada B. Apa yang kalau kita bilangan apa dari A dan B ini yang kalau kita kali itu hasilnya minus 2, tapi kalau kita jumlah itu hasilnya 1, positif 1. Jawabannya ya 2 dan minus 1. Nih, 2 kali minus 1 minus 2. 2 kurang 1 ya 1. Oke. Nah, ini kan x minus 1, x minus 1. Coret. Sisa x plus 2. Kalau kita masukin berarti nanti hasilnya adalah ini minus x plus 2. Berarti nanti hasilnya tuh apakah hasilnya minus 3? Mari kita coba cross check dulu, jangan sampai ada yang salah di sini. X kuadrat plus x minus 2, oke, minus 2, minus 2, minus 2, harusnya kayak gitu ya. Coba kalau kita pakai solusi yang kedua, cara yang kedua, ini kan cara pertama kita pemfaktoran ya. Kalau misalnya cara kedua itu kan kita pakai yang namanya L'Hopital. L'Hopital itu paling bagus digunakan, bukan paling bagus, memang hanya bisa digunakan ketika fungsi ini rasional kayak gini. L'Hopital, ada yang bilang tuh L'Hospital, tapi kayak gini kan, L'Hospital.
Sebenarnya ini S-nya ini nggak dipronounce, makanya ini O-nya ini jadi O dengan asterik kayak head, topi di atas. Jadi ya L'Hopital menyatakan bahwa ketika kita punya fungsi fx sama dengan gx per hx, ya, maka limitnya, entah itu limit apapun itu, mendekati apapun itu dari fx, sama aja dengan limit saat kita substitusi di gx per hx. Kalau dia nggak ketemu, maka dia sama aja dengan limit saat kita turunkan fungsi ini, fungsi gx, dan kita turunkan juga fungsi hx. Jadi d per dx gx per d per dx hx, dan turunan selanjutnya lah. Oke. Nah, maka kalau misalnya kita turunkan yang ini nih, kita turunkan x kuadrat plus x minus 2, lalu kita turunkan x minus 1, kan jadinya 2x plus 1 ya, per 1. Berarti kalau kita masukin nilai 1, maka 2 kali 1 tambah 1. 3 dong. Sorry, ya, 3, minus 3. Nih, minus 3. Jadi lupa ini ya. Nah, hasilnya minus 3 nih. Bener nggak? Ya, untuk membuktikan bener atau enggaknya, kita grafik aja nih. Lihat deh, dari kiri, ini dari kiri nih, dia kena minus 3. Oke, berarti bener. Tapi kita lihat lagi dari kanan. Dari kanan dia malah mendekati 1. Beda dong. Kenapa bisa beda? Karena kita pakai fungsi yang ini. Tapi kalau kita nanti pakainya fungsi yang ini, pasti dapatnya 1. Oke? Nah, ini bisa jadi sebuah contoh fungsi yang tidak kontinu. Oke? Kenapa? Karena ini nilainya beda. Dia hanya akan kontinu kalau nilainya itu sama. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah fungsi nih, gue kasih warna. Kita punya fungsi nih. Fungsinya itu kayak gini lah, sembarangan aja. Kayak gini. Nah, gimana caranya kalau misalnya fungsinya itu stop di sini, dia nggak terdefinisi lagi. Gimana caranya biar fungsinya tetap kontinu? Ya kita pasangkan dengan fungsi lain yang titik mulanya itu sama di sini. Jadi kalau misalnya kita ganti warna, ya berarti kalau fungsinya itu konstan ya, misalnya konstan berapa lah, harusnya dia kontinu di sini. Gitu. Itu contoh fungsi yang kontinu. Di sini fungsinya itu nggak kontinu. Dan kalau nggak salah, fungsi mutlak itu biasanya nggak kontinu. Karena fungsinya itu beda. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan atau enggak? Kalau yang mau nanya, nanya aja. Langsung on mic aja. Pak, saya mau tanya. Iya, silakan. Sebelum perkenalkan, saya Farah Kilasat dari Teknik Elektro 2021. Saya mau tanya, Kak, gimana caranya kita bisa ngebedain kapan kita pakai pendekatan limit kiri, limit kanan, atau L'Hopital, atau mengeluarkan X berpangkat tertinggi. Itu gimana ya? Oh, oke. Ya, suaranya agak putus-putus ya, tapi gue nangkap pertanyaannya. Oke. Pendekatan. Pendekatan itu maksudnya tuh kayak gini. Oke. Tidak semua fungsi itu kontinu. Ya, tidak semua fungsi itu kontinu. Kalau misalnya fungsinya itu kuadrat ya, misalnya gue gambar salah satu fungsi kuadrat dx kuadrat d. Sini, sini, sini. Oke, ini contoh aja ya. Nih, ini kan salah satu contoh fungsi kuadrat ya. Kalau misalnya gua mau cek limitnya itu dari kiri dan kanan ya. Misalnya limit saat X mendekati 0 tapi dari kiri. Terus limit saat X mendekati 0 dari kanan. Berarti positif kan. Dia kan sama aja nih. Nah, kan? Kita lihat di sini kayak kalau kita masukin nilai 0, kayak ini fungsinya itu cuma satu, cuma fungsi kuadrat. Makanya kalau kita masukin 0, 0 aja, itu tetap sama. Limitnya itu tetap 0, hasilnya itu 0. Hasilnya itu 0. Berarti kan kalau fungsi kontinu, kalau teman-teman tahu ya nilai limit kiri sama dengan nilai limit kanan. Berarti fungsinya kontinu. Beda cerita sama fungsi yang ini nih, yang tadi kita kerjain. Ini limit kirinya nggak sama sama limit kanan, berarti fungsinya nggak kontinu. Itu satu. Mengenai pendekatan itu teman-teman tuh bisa apa ya, kayak teman-teman nalar aja kayak fungsi ini kalau dari kiri itu gimana, dari kanan dari gimana. Kalau dia kontinu, limitnya itu sama aja. Tapi kalau dia nggak kontinu kayak nilai mutlak kayak gini, teman-teman harus hati-hati. Oke, yang paling teman-teman ingat sekarang itu nilai mutlak aja sih, karena nilai mutlak itu definisinya beda. Nggak sama kayak mutlak dari X kan kayak gini nih. Mutlak dari X itu kan nih. Kan kalau misalnya teman-teman definisiin nilai mutlak X di X lebih dari 0, berarti pakai yang ini. Tapi kalau kurang dari 0, pakai yang ini. Oke? Yang kedua, tadi kalau gue nggak salah dengar L'Hopital. L'Hopital itu kalau misalnya teman-teman nemu fungsi kayak gini. Oke? Fungsi rasional. Ini nih. Kalau yang lain nggak bisa ya. Terus
hati-hati, biasanya teman-teman tuh salah ini loh, salah turunin. Jadi kalau misalnya GX per HX nih, yang teman-teman turunin malah dua-duanya. Jadi ini jadi fungsi rasional, satu turunan. Salah. Yang diturunin itu masing-masing. GX, terus turunin juga AX. Oke? Ini kalau L'Hopital. Mau turunan ke berapapun, tapi harus diuji sih nilainya, kayak masa mau turunin sampai hasilnya 0, kan itu kan nggak mungkin. Pasti ada limitnya, tapi turunin sampai teman-teman bisa substitusi nilainya, ada hasil. Nah, kapan kita pakai L'Hopital? Itu paling sering kayak fungsi kayak gini, terus kayak kapan? Nah, ini biasanya kalau kondisinya nggak tentu, kayak ini, terus kayak gini, terus kayak ini, dan lain sebagainya. Kalau misalnya hasilnya kayak tahingga per 0, kan ini juga nggak tentu, atau 0 per tahingga. Ini kalau 0 per tahingga tetap 0 sih, karena 0 dibagi apapun yang besar banget ya tetap 0 gitu. Nah, ini ada kaitannya sama yang ketiga. Yang ketiga itu kan apa namanya? Apa nih? Pangkat ya, pangkat tertinggi. Itu kalau misalnya itu limit X mendekati tahingga biasanya. Jadi kayak punya polinomial PX per GX. Terus pangkat atau derajat ya istilahnya, derajat dari PX ini gue tulis gini aja, degree dari PX lebih tinggi dari degree dari HX, maka hasilnya itu kan tahingga. Terus kalau misalnya degree-nya sama dengan, maka hasilnya itu konstanta dari pembagian konstanta dari derajat tertinggi. Jadi kayak misalnya X kuadrat plus X plus 1 per 3x kuadrat kurang 5. Berarti kalau kita dapat ketemu kayak limit kayak gini, karena derajatnya sama, derajatnya 2, berarti hasilnya 1/3. Oke. Kalau misalnya derajatnya kurang, berarti hasilnya itu 0. Karena GX ini nanti hasilnya kan tahingga, dan apapun nilai yang terdefinisi, ingat nilai yang terdefinisi, berarti di atas ini bukan tahingga ya, tapi nilai yang terdefinisi, misalnya sebuah konstanta, ketika kita bagi dengan tahingga, hasilnya itu 0. Karena tahingga itu kan berarti bilangan yang sangat besar, dan apapun yang dibagi dengan bilangan yang sangat besar, hasilnya itu sangat mendekati 0. Namanya juga limit kan, kayak gitu. Bisa dipahami? Bisa Kak, terima kasih. Oke, thank you juga. Ada lagi yang mau nanya? Gak ada? Oke, lanjut deh. Nah, ini lagi nih, dibilang kan, limit kiri, limit kanan. Nah, ini nih, aplikasinya di sini. Berarti kalau fungsi ini kontinu pada X sama dengan 1, kita pakai limit kiri, limit kanan. Berarti limit saat X mendekati 1 dari kiri harus sama dengan limit saat X mendekati 1 dari kanan. Oke. Berarti kalau ini kita anggaplah ini mendekati dari kiri ya, mendekati dari kiri, ini mendekati dari kanan misalnya. Berarti limit X mendekati 1 dari ln X per X minus 1 harus sama dengan limit X mendekati 1 dari C. Ya ini gampang ya, ini konstanta kan, kita nggak perlu substitusi apa-apa, hasilnya tetap C deh. Nah, kita kerjain yang kiri nih. Kalau kita masukin angka 1 langsung, ln X, ln 1 itu kan 0. Nih, X makan 1 ya. Dan 1 itu kan 0. 1 kurang 1 pun 0. Berarti 0 per 0 dong, nggak bisa. Nah, terus kalau misalnya kita faktorin kan nggak bisa nih, kayak ini gimana cara faktornya? Nah, kita pakai L'Hopital. Jadi, D per dx dari ln X itu apa? 1 per X kan? Nah, ini mungkin kayak teman-teman belum hafal kayak gini sih, tapi usahakan untuk hafal. Karena nanti kalau ketemu integral 1 per X dx, ya nggak mungkin kan kayak 1 per 0, X pangkat 0, tambah C gitu. Nggak mungkin. Ini hasilnya tuh ln nilai mutlak X. Nah, maka ini hubungannya vice versa. Jadi kalau ke kanan itu turunan, kalau ke kiri itu integral. Nanti daripada. Oke? Berarti kalau kita turunkan ini secara L'Hopital, berarti pembilangnya jadi 1 per X. Terus penyebutnya ini jadi 1. Ini limit ya by the way, Pak. Nah, ini kan udah bisa kita masukin nih, berarti C-nya sama dengan 1 dong. Karena X sama dengan 1 kita substitusi, ini hasilnya sama dengan 1. Berarti karena ditanya ini C, maka hasilnya tuh 1. Oke? Buktinya apa? Kita lihat aja nih di sini. Lihat deh. Di sini kan yang warnanya oranye ini kan yang ln X per X minus 1 yang ini. Terus yang konstanta 1 ini kan di sini. Anggapannya kalau di soal ini adalah fungsi ini berlaku untuk X tidak sama dengan 1. Berarti misalnya fungsinya kayak gini kan. Nah, pada titik X sama dengan 1, ini nggak tahu ini apa. Tapi setelah X sama dengan 1, dia lanjut lagi. Nah, apa yang harus kita tutupi, apa yang harus kita kasih biar dia bisa menutupi apa ya, kayak absensi dari
X sama dengan 1, nilai fungsi ini saat X sama dengan 1 ya kita tambahin konstanta Y sama dengan 1. Makanya dia tertutup di sini. Oke. Jadi kayak anggapannya di sini tuh nggak ada, dia nggak kontinu lah, karena terputus gitu. Nah, kita tutup dengan apa? Biar dia kontinu, tersambung lagi. Kita tutupi dengan Y sama dengan 1. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Lanjut. Kita lanjut di turunan langsung. Ini ada quote lagi dari Dan Stichter. Go down deep enough into anything and you will find mathematics. Mau turunin rumus apapun itu tetap matematika aja kok. Oke. Lanjut. Nah, ini mungkin soal turunan termudah sedunia. Gua nggak kerjain pun teman-teman udah tahu jawabannya ya. Tinggal pakai power rule, nanti hasilnya tepat 5 kok. Nah, tapi tujuan gua kasih soal ini adalah kita mau cari tahu nih turunan itu maksudnya apa. Turunan dari fx, f aksen x, ya, adalah limit dari x mendekati sebuah infinitesimal atau sebuah perbedaan yang sangat kecil, interval ya istilahnya. Biasanya itu kan ada yang tulisnya delta x ya, tapi gue pakai h aja biar lebih gampang. Dari limit dari x tambah h minus fx per h. Oke. Kalau di buku matematika SMA dulu kan tulisnya itu f dari x plus delta x minus f dari x per delta x. Kayak gini kan. Nah, delta x sama dengan h dah. Gitu. Nah, kalau kita pakai power rule ya, power rule. Ini kan turunannya power rule kan dari sini nih. Berarti kalau misalnya kita punya fungsi ax pangkat n, maka turunannya itu ini ya, ddx lah. Itu kan berarti n ax dipangkatin n udah 1. Ini power rule kan, berarti kalau turunan ini kan 5. Berarti kalau f aksen 6 ya udah 5. Artinya 5 kan. Nah, kita pakai manual nih. Kalau kita pakai manual kayak gimana? Limit x mendekati h. Terus fx plus h, berarti f negatif dengan x plus h. 5 kali x plus h plus 10. Terus kita kurang dengan fx. Nih, 5x plus 10 dibagi dengan h. Oke? Sama dengan limit x mendekati h. 5 kali x, 5x. 5 kali h, 5h. 5 kali, enggak perlu ya, 10 langsung. Salah. Oke? Terus ini kan minus plus minus 5x. Minus plus lagi minus, berarti minus 10 per h. Oke? Kita coret-coret nih, 10 hilang, 5x hilang. Maka sisa limit x mendekati h, 5h per h. Coret-coret berarti limit x mendekati h dari 5 ya 5. Berarti ini kan f aksen x ya. Berarti f aksen 6 ya mau substitusi 6 di mana? Nggak ada kan, ya udah 5. Tetap 5 karena ini konstan kan. Nih fungsinya kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5. Y ini kan fx ya. Ini x. Maka ini 5 kan. Fungsinya kayak gini. Kayak gitu. Oke, limitnya dimanapun tetap 5 lah istilahnya. Oke. Ada pertanyaan? Ini ada yang chat sih, gua nggak lihat dia chat juga. Oh ini absensi. Oke. Jangan lupa absensi. Oke, nggak ada. Lanjut. Kita bakal lihat. Ini kenapa nggak bisa lanjut nih? Ups, kenapa gua udah di sini? Aneh banget. Nah, kita lanjut di turunan implisit. Apa bedanya turunan implisit sama turunan eksplisit? Kalau yang di soal tadi ini namanya fungsi eksplisit. Karena secara eksplisit dinyatakan fungsi fx itu adalah 5x plus 10. Secara eksplisit. Jadi kalau misalnya kayak kita bicara langsung ke orang nih, itu kan secara eksplisit. Tapi kalau misalnya kita bicarain orang itu di belakang, itu namanya implisit. Jadi kayak gini nih, ini implisit. Kenapa? Kita nggak tahu ini fx-nya berapa gitu. Yang kita tahu, kita cuma mau nyari tahu turunan y terhadap x ini berapa gitu. Nah, caranya gimana? Ya, kita turunin kedua ruas terhadap x. Berarti d per dx dari x kuadrat plus 5y pangkat 3. Sama dengan d per dx juga dari x plus 9. Oke? Nah, terus kalau kita turunin terhadap x, jadi kayak misalnya d per dx dari fx, kan itu kan f aksen x. Tapi kalau kita turunin fungsi dari y, atau misalnya fy, itu kita kan pakai istilahnya tuh kan chain rule ya, chain rule. Nanti di soal berikutnya gue tunjukin chain rule. Tapi nanti intinya hasilnya itu f aksen y
dy dx. Oke? Kalau nanti kita terapin chain rule. Nanti di soal berikutnya kita cari tahu chain rule itu kayak apa. Jadi nanti turunannya kayak gini. D per dx dari x kuadrat. D per dx dari 5y pangkat 3. Maka D per dx dari x. Terus D per dx dari 9. D per dx dari x kuadrat kan 2x ya. Power rule as usual. Nah, sampai di sini nih. D per dx dari 5y pangkat 3. Berarti kita turunin nih 15y pangkat 2 dy dx. Oke? Sama dengan turunan dari x, turunan terhadap x dari x 1. Turunan konstan 0. Maka dy dx yang kita cari ini adalah, ini pindah ke kiri kan, 1 minus 2x. Terus 2 ruas kita bagi sama 15y kuadrat. Maka dibagi 15y kuadrat. Nih dy dx. Mungkin teman-teman masih bingung chain rule itu apa. Jadi ini kan d per dx dari fx ya. Fy, sorry. Nah, nggak mungkin kan gue nurunin y terhadap x gimana caranya? Ini kan fungsi y. Ya harusnya kan hasilnya 0 ya, karena nggak ada x di situ. Tapi kan nggak tentu. Dan ini juga turunan biasa, bukan turunan parsial yang tulisannya tuh dodo x. Bukan turunan parsial ya. Jadi turuninnya itu kayak gimana? Nah, kita pakai chain rule. Caranya gimana biar fy ini bisa diturunin? Caranya adalah kita kali turunan ini dengan dy per dy. Oke, berarti nanti itu d per dy, kita manipulasi nih, kita manipulasi persamaannya nih. Jadi d per dy dari fy, terus dx-nya pindah ke kanan, jadi dy per dx. Makanya ini jadi f aksen y dy dx. Mungkin masih abstrak ya, kayak teman-teman belum paham ini maksudnya apa sih. Tapi nanti di soal berikutnya kita akan pakai. Oke, ada pertanyaan? Nanya-nanya lah, apa-apa. Gue masih bingung. Nggak ada? Oke, lanjut lagi. Kita mulai dengan yang berikutnya. Ini tuh kayak tadi ya, implisit. Terus, kenapa gue bilang pakai chain rule? Karena ini nih. Cos x y kuadrat. Kalau tadi kan dia cuman y doang ya. Tapi di sini x ya dong. Kegabung. Nah, caranya tuh gimana? Langsung deh. Kita kayak tadi ya, d per dx dari, langsung aja ya, y tambah d per dx dari cos x y kuadrat tambah d per dx dari 3x kuadrat sama dengan d per dx dari 4. Ini kan 0 ya, 0. Nah, ini kan tetap dy per dx ya. Karena turunan dari y kan 1 kali dy dx kayak tadi. Nah, sekarang sampai di sini nih. Gimana caranya ya? Kita nurunin gitu. Gini. Fungsinya itu kan cos x y kuadrat ya. Nah, gue mau bikin supaya ini tuh lebih gampang loh. Jadi gue substitusi aja deh. Kalau di integral kan ada integral substitusi tuh. Jadi apa? Misalnya kayak fungsinya itu ribet, terus kita pakai u substitution, jadi u sama dengan x y kuadrat. Nah, kita ganti nih. Berarti ini kan jadi cos u ya. Sekarang gue mau nurunin nih. Ini kan terhadap x ya. Nah, gue mau nurunin ini terhadap x. Gimana caranya? Ya, gue pakai chain rule kayak tadi. Berarti d cos u per dx kita kali dengan du per du. Oke, terus kita swap, kita tukar. Berarti d cos u per du kita kali dengan du per dx. Oke? D cos u per du berarti minus sin u. Satu. Yang kedua, du per dx ini kan berarti kan dx y kuadrat per dx. Oke. Nah, dari ini kan kita udah bisa turunin kayak biasa nih. Berarti minus sinus x y kuadrat karena tadi u-nya itu x y kuadrat. Terus kita kali nih sama turunan ini. Tahu kan turunan perkalian itu misalnya ini x y kuadrat. Nah, ini misalnya ini a, misalnya ini b. Maka ini anggap aja fx ya. F aksen x itu adalah A aksen B tambah B aksen A. Oke, A aksen B berarti Y kuadrat. B aksen A berarti 2Y dy dx. Terus kita kali dengan AA-nya itu kan x. Berarti kan Y kuadrat tambah 2XY dy dx. Kita ganti di sini nih. Y kuadrat tambah 2XY dy dx. Terus kita kali kita kali masuk, jadi nanti minus y kuadrat sinus x y kuadrat, terus minus lagi
2xy sinus xy kuadrat dy dx. Nah, kita ganti nih yang ddx cos xy kuadrat di sini. Berarti ini kan minus y kuadrat sinus xy kuadrat minus 2xy sinus xy kuadrat dy dx. Panjang ya. Terus turunan ddx dari 3x kuadrat berarti 6x kan? Sama dengan 0. Nah, udah ada dy dx, udah ada dy dx yang kita cari kan? Udah, mulai. dy per dx kita kelompokin nih. Minus 2xy sinus xy kuadrat dy dx. Sama dengan, ini kita pindah ruas saja, jadi nanti y kuadrat sinus xy kuadrat, kita kurang dengan 6x. Nah, kita kelompokin nih. Berarti nanti 1 kurang 2xy sinus xy kuadrat, semuanya itu dikali dengan dy per dx, sama dengan y kuadrat sinus xy kuadrat minus 6x. Maka dy per dx-nya adalah y kuadrat sinus xy kuadrat minus 6x. Semuanya dibagi dengan 1 minus 2xy sinus xy kuadrat. Tada! Panjang ya? Oke, mungkin teman-teman bingung ya. Oke, silakan ada yang mau nanya. Gue yakin pasti teman-teman ada yang bingung. Izin bertanya, Kak. Oke, silakan. Jadi yang turunan cos xy kuadrat tadi itu gimana ya, Kak? Oke, gue ulang lagi ya. Nah, nih, gue pakai laser pointer deh. Nah, ini kan turunan terhadap x ya, karena kita maunya yang ini nih, turunan terhadap x. Oke, gue misalin nih, u sama dengan xy kuadrat, biar gak bingung gitu. Istilahnya kayak, udah cos u aja. Jadi satu variabel doang. Nah, ini kan tidak terhadap x ya, maksudnya kayak variabelnya kan beda kan. Nah, kita pakai yang namanya chain rule, gimana tujuan chain rule itu biar gue bisa turunin ini terhadap u dong. Kalau misalnya gue bisa turunin ini terhadap u ya gampang kan, gak mungkin kan gue turunin terhadap x gitu. Sekarang d cos u per dx, gue kali sama du per du, karena du per du ini kan satu ya, tetap satu, karena kalau dibagi ya satu aja gitu, kayak turunan terhadap u dari u satu dong gitu. Nah, terus gue ganti penyebutnya nih, biar gue bisa turunin cos u sama du. Terus nanti ini du per dx, jadi gue swap, jadi nanti d cos u per du, terus gue kali dengan du per dx, karena gue udah swap penyebutnya nih. Ini kan perkalian ya, jadi gue bebas nih, gue mau kali-kali gimana pun kan komutatif ya sifatnya. Jadi gue turunin ini terhadap u kan jadi minus sinus u. Oke, terus u tadi itu kan xy kuadrat ya, yang tadi kita substitusi. Nah, kan tadi tujuan awalnya gue mau turunin terhadap dx, berarti gue turunin xy kuadrat ini terhadap dx, terhadap x maksudnya. U di sini juga gue ganti sama xy kuadrat, jadi kayak gini. Nah, turunan yang ini tuh kan bentuknya perkalian ya, turunan perkalian. Nah, ini nih. Misalnya gue anggap nih fx-nya nih xy kuadrat. X-nya itu A, y kuadratnya itu B. Maka ikut rumus perkalian, turunnya kayak gini kan, A aksen B tambah B aksen A. Kalau misalnya X per Y kuadrat, berarti kan A aksen B minus B aksen A, semuanya dibagi dengan B dikuadratin. Oke? Karena ini perkalian pakai rumus yang ini nih. Nah, nanti aljabar dapat ini nih. Kita ganti deh yang ini sama yang ini. Nah, dapat deh kalau kita kali dalam dapatnya ini. Baru gua ganti yang ddx cos xy kuadrat jadi kayak gini. Oke, paham? Oke, paham, Kak. Makasih. Oke. Ada pertanyaan lagi? Gak apa-apa, kayak ujung-ujungnya pakai kalkulator kok. Gue yakin. Cuman at least kalian paham lah kayak ini kenapa bisa dapat kayak gini. Karena kayak pakai kalkulator pun tuh nggak menjamin jawaban kalian benar gitu. Oke? Nice. Gak ada pertanyaan lagi? Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Sekarang, selisih dari nilai maksimum dan nilai minimum nih. Oke, gimana caranya kita nyari nilai maksimum dan nilai minimum? Nah, ini aplikasi dari turunan sebenarnya. Jadi, kita tahu kalau nilai itu di titik stasioner ya. Tadi ada teman kalian nih nanya itu, buat titik stasioner itu apa, Kak? Titik stasioner itu kayak gini. Misalnya ada fungsi yang sembarangan kayak gini. Nah, gitu. Titik stasioner itu apa? Titik stasioner adalah titik di mana gradien dari fungsi itu adalah 0. Gradien itu apa? Gradien itu turunannya. Jadi kalau misalnya ini fungsi, atau jangan fungsi ini deh, terlalu kompleks. Anggap aja fungsi kuadrat kayak gini nih, lebih gampang.
Titik stasioner adalah titik di mana gradiennya itu 0. Gradien 0 itu apa? Garis datar kayak gini. Oke, ini gradien nih. M, sudah tahu kan gradiennya biasanya notasinya M kan? Itu sama dengan F aksen X. Saat X sama dengan X1. Oke? Nah, kita coba cari yang di sini nih. Selisih dari nilai maksimum dan minimum dari fungsi efek di bawah ini adalah kita turunin F aksen X harus sama dengan 0 karena gua mau gradien ini 0 kan, makanya F ini sama dengan 0. Nah, gua turunin berarti X kuadrat tambah X kurang 2 sama dengan 0 turunannya kan. Berarti kalau gua faktorin kan tadi tuh yang X plus 2 X minus 1. Maka X sama dengan minus 2 atau X sama dengan 1. Oke, kita punya 2 titik stasioner. Ya, karena ini fungsi kubik kan. Fungsi kubik berarti punya 3 akar dan 2 titik stasioner biasanya. Nah, sekarang gue mau tentuin nih. Mana yang maksimum, mana yang minimum. Ya, gampangnya kita tinggal masukin aja nilai minus 2 sama 1 ini ke fungsi Fx. Berarti F minus 2. Ini gue mental math ya. Jadi gue hitung dalam otak aja. Minus 8 per 3. 4 bagi 2, 2 minus 4 plus 4 plus 5. Berarti 2, 4, 5, 9, 11, 11, 33, 33 kurang 8, 25 per 3. Oke? Itu 25 per 3. Kalau misalnya 1, berarti 1/3, 1/2, minus 2, 5. 3, berarti ini berapa ya? 6, 2 tambah 3 ya? 5 ya, 5 per 6 berarti ini 3, 18 per 6 berarti 23 per 6. Mana yang maksimum, mana yang minimum nih? 25 per 3 itu kan 8, ya, 8, sekian. 23 per 6 itu 3, sekian. Berarti yang maksimum itu yang ini, minimum itu yang ini. Berarti selisihnya ya kita tinggal kurang aja. 25 per 3 kurang 23 per 6. Berapa tuh? Ini kan 50 per 6 ya. Kalau kita ganti 50 kurang dari 3 kan 27 per 6. Oke. Lalu kalau kita bagi sama 3, 9 per berapa nih? 2. Ini selisihnya. Buktinya apa? Lihat aja nih grafik. Nih. 8,333 yang tadi kan maksimumnya kan minus 2 nih. Terus minimumnya kan di 1, benar kan? Nih, minimum di 1, sekitar 3, sekian. Nih, 3,833 rupanya di sini. Nah, selisihnya apa? B kurang C. Tadi hasilnya berapa tuh? 27 per 6 atau 9 per 2. Gitu. Ada pertanyaan? Kak, saya ingin nanya. Ya. Untuk nilai minimum dan maksimum itu bukannya negatif tak hingga dan positif tak hingga ya jadinya? Enggak, nilai maksimum dan minimum yang ini tuh titik stasioner. Kalau fungsinya kayak gini kan mau gimana nilai maksimumnya gitu, kayak tak terdefinisi. Jadi kita cari nilai maksimum yang terdefinisi itu titik belok. Nah, sekarang nggak titik belok sih, titik stasioner. Tadi kan gue bilang titik stasioner itu ketika gradiennya itu 0 kan. Nih, berarti dari sini dia belok ke sini. Terus dari sini juga titik gradiennya 0 kan. Nah, ini yang gue maksud titik maksimum sama titik minimum. Kalau misalnya yang tadi lu bilang tahingga minus tahingga, nggak bisa karena itu tidak terdefinisi. Lu tahu gak kapan dia tahingga, kapan dia minus tahingga? Nggak tahu kan? Jadi yang dimaksud di ini titik maksimum minimum ini adalah titik stasionernya ini kapan, di mana, dan apakah dia menghasilkan nilai maksimum atau minimum gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak soal misalnya aplikasi nih, kayak lu nyari titik nilai optimum. Masa lu mau jawab tahingga dan minus tahingga? Gak mungkin kan? Nah, ini yang kita cari gitu. Paham nggak? Oh, berarti kita cari yang kita tahu itu maksimum dan minimum ya, Kak? Ya, maksimum minimum di sini tuh namanya titik optimum. Optimum. Oke. Jadi ini logikanya gitu aja, kayak kalau misalnya kalian ketemu soal yang aplikasinya itu kayak cari titik optimum, kayak carilah
agar kecepatan arus di sini tuh bernilai maksimum gitu. Kayak masa jawabannya tahingga? Jadi kan nggak mungkin kan, nah, maksudnya kayak gini karena fungsi ini kan sifatnya membatasi pergerakan gitu. Kalau misalnya gue mau bikin tahingga ya udah langsung aja Y sama dengan tahingga selesai. Tapi kan ada fungsinya, jadi ada boundary tersendiri gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Gak ada? Lanjut. Kita masuk di integral. Nah ini nggak ada quote, tapi ini integral yang mungkin teman-teman udah pernah lihat. Jadi integral hidup itu sama dengan integral dengan batasan dari lahir sampai mati terhadap fungsinya itu kebahagiaan dibagi waktu, terus infinitesimalnya itu dari waktu. Ya, itulah. Oke, kita mulai dengan integral yang kelihatannya ini agak kompleks, tapi sebenarnya ini gampang loh. Ada triknya. Nah ini gue cuma mau tunjukin triknya. Kalau nggak pakai trik kan biasanya integral parsial gitu kan, tapi itu kan panjang dan akan memakan waktu. Nah triknya ini apa? Triknya ini adalah gue mau bikin supaya salah satu dari ini tuh jadi variabel. Gue mau bikin salah satu dari sini satu kos ini jadi variabel. Caranya gimana? Oke, kita simplifikasi seperti biasa. Jadi kan kalau kayak gini kan kurang mudeng ya. Jadi integral sinus kuadrat x cos pangkat 3 ini kan gue bisa dikomposisi jadi cos x dikali cos kuadrat x. Jangan lupa deh x. Oke. Terus yang cos kuadrat x ini kan ada identitasnya kan? Tahu nggak identitasnya apa? Cos x. Nah ini identitasnya apa dong? Yuk, ada yang tahu nggak? Kalau tahu jawab aja ya. Gue harus ubah jadi apa nih? 1 minus sin kuadrat x ya Kak? Benar. Oke, good. 1 minus sin kuadrat x. Oke, integral lagi. Berarti kan gue tinggal kali dalam nih kan. Berarti ini sin kuadrat x. Jangan kurung cos x. Minus sin pangkat 4x. Cos x. Jangan lupa semuanya ini dx. Nah, integral adalah salah satu notasi yang sifatnya itu linear. Linear itu apa? Nanti teman-teman cari deh apa itu linearitas deh, linearitas. Linearitas itu berlaku kapan? Linearitas itu berlaku apabila terpenuhi dua kondisi, yaitu aditivitas dan homogenitas. Pokoknya itulah adisi dan homogenitas. Jadi adisi itu kok misalnya fx tambah gx, f tambah g x itu sama dengan fx tambah gx. Nah ini aditivitasnya berlaku. Aditivitas. Nah ini yang gue maksud. Aditivitasnya ini berlaku. Terus homogenitas itu apa? Misalnya f dari 2x nih sama dengan 2 kali fx. Ini homogenitas. Oke? Kenapa integral dikatakan linear? Karena misalnya kayak integral dari a tambah b deh. A tambah b dx itu kan sama aja dengan integral a dx tambah integral b dx. Terus dia homogen kenapa? Jadi kalau misalnya integral dari 2 fx dx itu sama dengan 2 dikali integral dari fx dx. Makanya dia linear. Nanti kalau di aljabar linear ada tuh dia tuh bebas linear atau enggak. Nah, fun fact aja nanti kalian ada asistensi aljabar linear juga kan? Nah, nanti ketemu sama gue lagi. Tapi bukan gue yang nanti kerjain. Nanti ada temen gue. Gue cuma kayak temenin aja. Oke. Ini kan aditivitas, homogenitas. Ini cuma tambahan ilmu aja. Nah, berarti karena di ini linear, gue bisa pisah. Integral dari sin kuadrat x cos x dx dikurang integral dari sin pangkat 4x cos x dx. Nah, sampai di sini. Kira-kira menurut teman-teman kita pakai integral apa nih? Substitusi atau parsial? Coba, ada yang berani jawab nggak? Substitusi atau parsial? Substitusi. Kenapa substitusi? Karena kalau turunan dari sini kan cosnya nanti bisa hilang. Oke, cosnya bisa hilang ya. Oke, coba ya. Misalnya sin x sama dengan u, maka du cos x dx. Oke, berarti integral dari u kuadrat du kurang integral dari u pangkat 4 du. Nah, di sini gampang kan? Berarti langsung aja sepertiga u pangkat
3 kurang 1/5 U pangkat 5 tambah C. Berarti 1/3 sin pangkat 3 X kurang 1/5 sin pangkat 5 X tambah C. Ini hasilnya kan. Nah, tadi gue udah bilang tuh ada triknya. Triknya itu sebenarnya dari sini. Tanpa substitusi ini. Jadi kayak kita lihat nih substitusinya kayak gini kan. Nah, kalau misalnya gue turunin kan DU ini kan cos X dx. Ini kan sama aja dengan D dari sin X. Sama dengan cos X dx. Berarti fungsi itu gue bisa ganti jadi kayak gini. Sin kuadrat X D sin X. Oke, dikurang integral sin pangkat 4X D sin X. Nah, apa maksudnya? Jadi sama aja kayak kalau gue misalnya anggap yang sin X ini sama dengan U, ya udah langsung aja U kuadrat DU, ini U pangkat 4 DU. Sama aja kan? Tapi kalau kayak gini tuh lebih kayak apa ya? Meringkas penyelesaiannya. Kenapa? Karena gue menganggap sin X ini sebuah variabel, bukan sebuah fungsi lagi. Gitu. Ini mungkin kayak tambahan aja. Ini kayak biasanya teman-teman kadang-kadang kan nggak kepikiran pakai substitusi tapi sebenarnya ini tuh aplikasi dari substitusi. Yang trik ini nih. Jadi kalau substitusi tadi benar, terus yang pakai trik biar penyelesaiannya lebih ringkas juga kayak gini, benar juga. Gitu. Nah, tadi itu yang dikatain teman kalian benar. Kapan kita pakai substitusi, kapan kita pakai parsial? Substitusi itu kita pakai kalau misalnya kita bisa merepresentasikan salah satu fungsi. Jadi misalnya ini kan gabungan dari fungsi, misalnya ini fx, ini gx. Nah, kita bisa merepresentasikan gx dari fx atau sebaliknya. Supaya apa? Biar persamaannya lebih ringkas. Jadi di sini tuh kita merepresentasikan cos x menggunakan fungsi sin x. Kita tahu bahwa turunan dari sin x adalah cos x. Makanya kita bisa ganti cos x ds ini dengan du gitu. Jadi nanti kan kayak misalnya persamaannya kan U plus minus DU. Berarti nilai dari sinus X adalah sin X plus minus cos X dx. Nah, kayak gini. Ini representatif istilahnya. Oke. Ini hiraukan aja dulu karena nanti kita ada aplikasi. Oke, ada pertanyaan? Udah ada pertanyaan atau enggak? Udah ada? Oke, lanjut. Nah, ini integral macam apa lagi? Gitu. Jadi ini tuh gampang loh. Kenapa gue bilang gampang? Intinya teman-teman harus tahu yang namanya pecahan parsial. Pecahan parsial itu apa? Pecahan parsial itu saat dimana teman-teman misahin penyebutnya itu biar teman-teman bisa pecah jadi pecahan yang lebih kecil lagi. Tujuan gua adalah memecah pecahan ini biar jadi misalnya A per B tambah C per D dx. Biar gue bisa pakai kelinearan dari integral tersebut. Ya tadi kita udah lihat nih aditivitasnya. Kan? Nah, cara kita buat pecahan parsial itu kayak gimana? Gampang. Jadi pertama kita bikin penyebutnya itu memiliki simple poles. Simple poles itu apa? Dia punya akar-akar yang simple. Jadi 1 per x kuadrat tambah x ini, gue bisa manipulasi, gue bisa faktorin x keluar. Jadi x dikali x plus 1. Nah, ini namanya simple poles. Jadi ini x sama dengan 0, di sini x sama dengan minus 1. Ini akar-akarnya kan. Nah, kita bisa nih, jadi a per x ditambah b per x tambah 1. Kalau misalnya polesnya itu fungsinya kayak gini, misalnya x kuadrat tambah 2 dikali x. Maka kalau kita pecahin itu bukan a per, maksudnya kayak ini oke lah, a per x kan. Tapi yang buat x kuadrat tambah 2 ini bukan b. Bukan b, tapi turunannya, maksudnya 1 derajat di bawah ini. 1 derajat di bawah ini, berarti bx tambah sebuah konstanta. Gitu. Jadi kalau misalnya penyebutnya itu x pangkat 3 kurang 2, maka di atasnya ini ax kuadrat tambah bx tambah c. Oke? Jadi biar ini jadi konstan gitu istilahnya di atas. Misalnya x pangkat 4 minus 6. Berarti di atasnya ini polinomial derajat 3. X pangkat 3 tambah bx kuadrat tambah c x tambah d. Nah, di sini karena semuanya ini derajat 1, maka di atasnya derajatnya 0 atau konstanta. Jadi pembilangnya itu konstanta. Nah, di sini
tujuan gue selanjutnya adalah nyari tahu nilai A ini berapa, nilai B ini berapa, agar supaya fungsi yang gue udah parsial ini nih, ketika gue kembalikan ke bentuk asalnya, hasilnya itu sama aja. Jadi sekarang objektifnya adalah gue mau cari tahu nilai A dan B. Caranya gimana? Gue pakai substitusi aja. Misalnya ini X sama dengan 1. Kan nggak mungkin penyebutnya 0 ya. Jadi gue misalnya X sama dengan 1. 1 kali 2, 2. Ini tuh sama dengan A bagi 1, A tambah B bagi 2, B per 2. Oke? Gue kali persamaannya dengan 2, maka didapat 1 sama 2A tambah B. Ini persamaan 1. Terus, ini karena persamaan linear 2 variabel, jadi gue butuh 1 lagi. Berarti misalnya X sama dengan 2 deh. 2 kali 3, 6. 1 per 6 sama dengan A per X, berarti A per 2. Ditambah B per 3. 2 tambah 1 kan. Nah, 2 kali sama 6 nih. 1 sama dengan 3A tambah 2B. Oke? Udah ada 2 persamaan. Berarti tinggal gue pakai SPL aja. Gue misalnya mau eliminasi 2B. Berarti gue pakai persamaan ini dengan 2 kali. Jadi nanti 2 sama dengan 4A tambah 2B. Kurang. Habis. 3 kurang 4 minus A. 1 kurang 2 minus 1. Maka A sama dengan 1. B sama dengan, kita substitusi aja nih. Tadi kan A 1 nih, berarti B sama dengan minus 1. Oke, maka fungsi ini tuh sama dengan 1 per X tambah, kurang 1 per X tambah 1. Nah, dari sini kan kita bisa pisah nih. Integral dari 1 per X kurang 1 per X tambah 1 dx. Jadi kita bisa pakai sifat kelinearannya. 1 per X dx dikurang integral dari 1 per X tambah 1 dx. Oke? Nah, di sini udah gampang. Kita tahu kalau integral kayak gini tuh nilainya tuh ln dari mutlak X. Nah, di sini tuh gimana? Kita pakai substitusi. Misalnya U itu X sama U sama dengan X plus 1. Maka DU sama dengan DX. Berarti ini tuh jadi integral dari 1 per U DU. Maka hasilnya adalah ln X minus ln U tambah C, jangan lupa. Berarti sama dengan ln X minus ln dari X plus 1. Karena U-nya tadi X plus 1 kan. Kita tambah dengan C. Ingat satu hal. Kalau integralnya ini indefinite, berarti kayak nggak ada batas kayak gini. Yang namanya plus C ini nomor wahid. Nomor 1. Jangan lupa. Kalau itu nggak ada, jawaban kalian salah. Oke. Ada pertanyaan? Yuk, jangan malu untuk bertanya kalau masih bingung pecahan parsial ini maksudnya kayak gimana sih. Nanti ada tuh kayak kalian nanti kayak gua juga sama temen-temen gue yang 2020 mesti lagi belajar namanya mata kuliah itu matematika teknik. Nah, kita di materi transformasi Laplace itu ada tuh namanya Heaviside. Nah, Heaviside itu mengandalkan residu. Kalau teman-teman masih ingat polinomial di kelas 11 matematika minat yang rumputnya saintek ya. Itu ada materi polinomial itu tentang teorema sisa dan teorema faktor. Nah, itu aplikasinya itu di Heaviside. Itu nanti teman-teman bisa tugas sendiri. Ini pecahan parsial biasa, tapi Heaviside itu lebih gampang lagi. Tapi kan nggak diajar ya, belum diajar ya, jadi pakai pecahan parsial aja dulu. Karena pecahan parsial ini sebenarnya metode yang paling efektif. Kalau Heaviside itu nanti bakal ada turunan, bakal ada faktorialnya dan lain sebagainya. Jadi agak gimana? Karena kayak apa? Kalian harus tahu basicnya aja. Oke, nggak ada pertanyaan? Izin bertanya. Oke, siapa duluan? Ada 2 nih. Oh, ya udah. Ini tadi kan fungsinya kan buat kalau yang di atasnya kan lebih kecil ya derajat X-nya. Misal. Kalau derajat X-nya lebih besar dan nggak bisa pakai substitusi gitu, gimana Kak? Nggak selamanya. Intinya tuh gini. Kalau kita mau parsial ya, intinya tuh penyebutnya itu kita bisa bikin jadi poles. Poles itu kayak berakar lah istilahnya, punya akar-akar yang terpisah gitu. Kalau kita nggak bisa bikin kayak gini, berarti kita nggak bisa bikin pecahan parsial. Misalnya kayak 1 per X kuadrat tambah 1. Ini kita nggak bisa bikin pecahan parsial. Kenapa? Gue nggak bisa pisahin. Oke? Nah, terus kalau yang tadi, yang prinsip tadi itu intinya gini. Misalnya 1 per X dikali X kuadrat deh. Misal. Berarti kan ini jadi 1 per A per X
ditambah B per X kuadrat. Tapi ini kan penyebutnya kan kuadrat ya. Berarti di atas ini kita bikin supaya intinya tuh pembilangnya itu derajatnya 1 di bawah penyebut. Jadi kalau misalnya derajat penyebut ini 2, berarti derajat pembilang harus 1. Berarti solusinya BX tambah C. Kalau misalnya penyebutnya itu X pangkat 3, berarti pembilangnya itu harus derajat 2. BX kuadrat tambah CX tambah D. Kalau misalnya di bawahnya ini 4, berarti derajat di pembilang 3. BX kuadrat tambah CX kuadrat, BX pangkat 3, CX kuadrat tambah DX tambah E. Gitu. Jadi pertama, parsial ini bisa dipakai kalau kita bisa pisahin secara pol, berarti berkutub gitu istilahnya, atau berakar. Kalau misalnya kayak gini, kita nggak bisa pisahin. Kita nggak bisa bikin pecahan parsial. Yang kedua, kalau kita bikin pecahan parsial, perhatikan pembilangnya. Pembilangnya jangan sampai salah. Jadi kalau penyebutnya di bawahnya itu derajatnya N, maka pembilangnya itu harus berderajat N-1. Kayak gitu. Paham? Oke, paham, Kak. Berarti kalau yang di atasnya lebih tinggi, harus pakai cara lain ya, Kak? Nggak bisa atasnya lebih tinggi. Nggak bisa. Karena Indian tetap Maksudnya akan sama. nggak bisa pakai cara ini. Iya. Oh, maksud lu kayak dari ini nih, dari soalnya ini di atasnya lebih tinggi gitu? Iya, misal kayak gitu. Berarti harus pakai cara lain ya, Kak? Nggak selamanya. Masih bisa. Misalnya kayak misal kayak gini deh. Berarti kan kalau bisa lagi kan A per X tambah B per X plus 1 kan. Tetap sama, karena nanti kalau substitusi, nanti bedanya itu di A dan B-nya. Tetap bisa kok. Atau maksud lu kayak ini ya, misalnya 2X pangkat 3, tetap sama. Tetap akan sama. Tinggal ini masalah substitusi. Jadi nanti nilai yang ini sama nilai yang ini nanti beda. Makanya nanti persamaannya nanti menghasilkan nilai A dan B yang berbeda. Kita coba pecahin deh, misalnya gue mulai dari 1 deh. Berarti ini kan 2 per 3. Bener nggak? Oh sorry, 2 per 2. Berarti ini 1. 1 sama dengan A plus B per 2. Terus misalnya X-nya itu 2. 8 berarti 2 pangkat 4 ya. 16 bagi 6 ya. 6 sama dengan A per 2 tambah B per 3. Sih, dia beda. Dia beda. Lihat yang ini nih, beda. Nanti nilai A dan B-nya aja yang beda kok. Jadi tetap bisa. Yang penting syaratnya itu lihat penyebutnya aja. Kalau penyebutnya lu bisa pisahin kayak begini, berarti lu bisa pakai pecahan parsial. Tapi kalau nggak bisa, mau fungsinya gimana pun lu nggak bisa. Misalnya kayak gini nih. Atau yang kalau misalnya pakai yang lu nanyain 2X pangkat 3 per X kuadrat tambah 1. Ini nggak bisa dibikin parsial. Paham? Paham nggak? Atau masih bingung? Halo? Oke, paham, Kak. Oke. Tadi ada yang mau nanya lagi tuh, kalau nggak salah. Saya. Ya, kenapa? Untuk nilai akhir C itu untuk fungsi yang seperti apa tadi, Kak? Sorry, ulang pertanyaannya. Untuk nilai akhir konstanta C-nya untuk sama dengan 1, itu untuk fungsinya yang kayak mana, Kak? Intinya gini, yang lu nanya nih ya, C ini kan. Intinya ya, kalau lu nemu soal apa? Sorry? Yang tadi ada dibilang 1, Kak. C sama dengan 1, Kak. Oh, bukan C sama dengan 1. Maksudnya tuh gini. Kalau integralnya ini yang lu kerjain integralnya indefinite, berarti integral tanpa batasan, lu harus ikut sertain plus C ini. Karena lu nggak tahu fungsinya apa. Kenapa? Karena kalau misalnya fungsinya kayak gini nih. Misalnya ini Rx. Oke. Kalau lu turunin fungsi ini, hasilnya itu kan akan balik lagi ke sini kan. Nah, tapi lu nggak tahu fungsi ini eksaknya itu apa. Yang lu tahu fungsi ini pasti ada pergeserannya. Kenapa? Karena kalau lu turunin C ini kan 0, nggak ada lagi. Jadi kayak gini loh. Integral dari X kan setengah X kuadrat. Integral dari C kan CX. Integral dari 0 adalah C. Gitu. Jadi makanya C-nya ini muncul. Jadi anggap aja nih 1 per X kuadrat tambah X ditambah 0. Supaya kalau diintegralin bakal muncul nih C-nya. Gitu.
C-nya berapa? Kita nggak tahu. Kapan kita tahu? Ketika kita dikasih nilai awal. Namanya itu initial value. Initial value. Misalkan pada fungsi fx yang ini nih, diketahui f1 sama dengan 2. Misal. Maka kalau gue substitusi ya, len 1 0, len 2 0,693 kalau nggak salah biasanya. Terus tambah C sama dengan 2, maka C-nya ini ya 2 tambah 0,693. 2,693. Gitu, itu baru dapat C. Tapi selama kita nggak punya initial value, C tetap C. Gitu. Intinya C tetap C. Dan C itu ada ketika integralnya itu indefinite. Kita nggak tahu batasannya berapa. Kalau misalnya integralnya ada batasan, kayak misalnya A sampai B, kan misalnya hasilnya itu kan nanti kayak fx plus C nih. Terus karena integralnya ini punya batasan, kita evaluasi dong dari A sampai B. Berarti FA plus C, FB plus C minus FA plus C. Ini kan nanti bakal kurang nih, bakal hilang nih. Karena dikurangi kan, ini bakal hilang kan? Berarti kalau misalnya integralnya itu definite berarti punya batasan, C ini nggak perlu ditulis. Tapi kalau integralnya indefinite, nggak ada batasan, C ini wajib ditulis. Paham? Paham, Kak. Oke, mantap. Yuk, ada lagi? Kak, saya mau tanya. Ya, silakan. Jadi tuh kalau yang rumus integral parsial itu tuh bawahnya penyebutnya itu nggak boleh ada konstanta gitu ya Kak? Atau nggak apa-apa, bisa... nggak apa-apa. Misalnya kayak ini loh, 1/2 dikali x kuadrat tambah x. Kalau misalnya kayak gini kan, ini kan bisa pakai kelinearan ya, jadi 1/2 integral dari 1/x kuadrat tambah x. Kalau misalnya misalnya x kuadrat 2x kuadrat tambah x 1 ya, berarti lu masih bisa pisah 1/x dikali 2x plus 1, masih tetap bisa pisah. Oke, yang penting jangan bentuknya kayak gini, kayak lu nggak bisa pisah sama sekali. Jadi kayak misalnya 2x kuadrat tambah 1, lu mau pisahinnya gimana? Tapi kalau misalnya bentuknya itu kayak 1/3x kuadrat tambah apa ya, 6x. Ini kan masih bisa pisah nih. 1/3 dikali x kuadrat tambah 2x. Berarti kan 1/3 dikali x dikali x tambah 2. Sama aja, lu masih bisa pisah. Kalau konstan kan bisa keluar, yang penting fungsinya tetap di dalam integral aja. Gitu. Paham? Kak, kalau misalnya soalnya 1/3x kuadrat plus 6 doang, itu tetap bisa ya berarti? Nggak bisa. Karena lu cuma bisa pisahin konstantanya aja. Tapi penyebutnya bakal tetap fungsi gitu. Jadi 1/3x kuadrat tambah 2. Ini tetap nggak bisa. Nggak bisa lu pecahin. Bentuknya kayak gini kan? Iya. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa, Kak? Bukannya 1/3 bisa dikeluarin? No, 1/3 itu konstan. Yang lu maksudin kan pecahan parsial kan? Parsialnya itu yang nggak bisa. Kalau misalnya integral kan? X. Berarti kan sama dengan 1/3 integral dari 1/x kuadrat tambah 2 dx. Nah, yang gue maksud parsial itu pecahan ini bisa dipecah lagi nggak? Nggak bisa. Gitu. Paham nggak? Kalau konstantanya ya, konstanta itu selamanya bisa keluar. Yang parsial yang gue maksud di sini itu fungsinya. Fungsi ini bisa dibikin jadi kayak penyebutnya di jumlah nih. Bisa nggak kita bikin fungsinya itu dua bilangan rasional dan jumlah yang hasilnya itu sama dengan ini? Itu parsial yang gue maksud. Tapi kalau misalnya di sini, ini kan konstanta sama fungsi. Kalau konstanta mah keluar-keluar aja karena kita mengikuti sifat integral yang linear. Tapi kalau fungsinya ini, kita bisa bikin nggak supaya kita bisa simplifikasi lah istilahnya? Nggak bisa. Gitu. Oke, Kak. Iya, paham. Makasih banyak, Kak. Oke. Ada lagi? Ya, oke, nggak ada ya. Mungkin dah. Nah, ini nih aplikasi yang substitusi lah. Gampang lah ya. 2t kuadrat kurang 11 sama dengan U. Maka DU itu
4T dt. Gitu kan. Terus dt kan du per 4T. Kita ganti nih integralnya. Integral 3T akar pangkat 3 dari semuanya ini jadi U kan. dt itu kan, jangan inilah. dt itu kan tadi du per 4T ya. T-nya coret. Berarti di luar ini kan 3 per 4 kan. Yang tadi gue bilang bisa pisah nih. Nah ini bisa pisah. 3 per 4 bisa keluar. Integral dari akar pangkat 3 dari U. Udah deh. Tinggal dipecahin. Berarti kan ini kan U pangkat 1 per 3 ya. Berarti ini 1 per 4 per 3. U pangkat 4 per 3. Terus kita tambah dengan C kan. Nah 3 per 4 kali 3 per 4. U akar pangkat 3U tambah C. Berarti ini hasilnya adalah 9 per 16 dikali 2T kuadrat minus 11 akar pangkat 3 dari 2T kuadrat minus 11 ditambah C. Ini hasilnya. Gampang, easy peasy. Jadi yang tadi gue mau stress ulang lagi, apapun itu konstan. Jadi misalnya integral C, E pangkat X, dx. C ini selamanya akan bisa keluar karena dia konstan. Kita memenuhi sifat homogenitas. Jadi misalnya fx itu kan e pangkat x nih. Tapi kalau fcx itu kan c e pangkat x. Maka sama aja dengan c dikali fx. Maka sama dengan c dikali sama aja dengan ini. Jadi dia homogenitas. Jadi c-nya bisa keluar integral. Yang tadi gue mau stressin aja. Oke, ini easy peasy. I believe kalian semua pasti udah paham lah. Intinya substitusi, terus kita ganti supaya semua variabel T-nya ini hilang. Udah deh, integralin, kita balikin variabel T-nya. Oke, lanjut. Nih, ini integral macam apa ini? Nah, mungkin teman-teman akan, oke, pertama kita lihat, ini bisa diparsialin nggak? Nggak bisa. Kenapa? Ya, gimana caranya gitu. Bisa. Oke, yang kedua, terus kita mau evaluasi integral ini tuh kayak gimana ya? Teman-teman sadar nggak kayak ini tuh yang E pangkat 4X ini kan sama dengan E pangkat 2X, tapi pangkat 2. Oke. Misalkan gue anggap E pangkat 2X ini U. Misalkan ya. Maka hasilnya itu kan 0 dari tah hingga. Ini X ya, X sama dengan 0 dan X sama dengan tah hingga. Hati-hati di sini. Biasanya kayak teman-teman bikin integral yang kayak ini kan definite, berarti ada batasnya kan. Terus teman-teman pakai substitusi U. Teman-teman lupa balikin ke X, teman-teman langsung substitusi. Itu salah. Kecuali kalau teman-teman ganti batasan X ini dengan batasan relatif terhadap U. Itu nanti teman-teman cari aja di Google contohnya. Tapi paling gampangnya balikin lagi ke X. Jadi hati-hati di sini. Ini masih X ya. X sama dengan 0. Jadi kayak misalnya integralnya kayak gini. Ini kan E pangkat 2X per 1 tambah E pangkat 4X. Kalau gue ganti jadi U kan, kayak teman-teman biasanya tulisnya kayak U per 1 tambah U kuadrat D, anggaplah DU lah, anggap aja. Ini nggak benar, tapi ya anggap aja DU. Nah, batasan ini salah. Oke, hati-hati. Batasan ini itu berlaku untuk X, bukan untuk U. Jadi hati-hati di batasan itu. Jadi kalau teman-teman nanti evaluasi ya, misalnya nanti dapat nih F, U, terus nanti eliminasi dari tah hingga sampai 0. Ini salah. Ini bukan eliminasi dari tah hingga sampai 0, tapi eliminasi saat X sama dengan tah hingga dan X sama dengan 0. Berarti ada dua solusi. Entah itu teman-teman ganti U ini jadi X, balikin, atau teman-teman ganti batasan ini relatif terhadap X. Nah, gimana caranya? Teman-teman Google aja, karena gue nggak akan bahas. Oke, cari aja contoh soal integral apa ya? Integral yang terdefinisi, terus menggunakan substitusi. Nanti ada contohnya di situ. Oke. Nah, kalau gue balik lagi ke sini, ini kan jadi integral 0 sampai tah hingga X ya. Nih, terus U per 1 tambah U kuadrat D. Nah, kita nggak mungkin pakai substitusi lagi karena kita udah substitusi. Walaupun bisa, tapi gimana caranya kan? Terus yang kedua, ini tuh bentuknya kayak apa ya, kayak gimana caranya mau parsial juga ribet gitu. Nah, kalau teman-teman pernah belajar itu kan ada tabel integral tuh kan, teman-teman bisa pakai tabel integral karena nggak mungkin selamanya teman-teman harus hubungin integralnya tuh. Nah, bentuk kayak gini itu ada hubungannya sama inverse trigonometri. Nih, jadi teman-teman lihat di sini,
bentuk yang paling mendekati yang mana? Coba tebak. Bentuk yang paling mendekati dari sini yang mana? Kalau bentuknya kayak gini nih. U per 1 tambah U kuadrat DU. Yang paling mendekati itu yang mana? Yang kedua. Yang kedua kan? Nah, tapi kan bentuknya masih gak ini kan, gak standar gitu istilahnya. Ini U-nya ini apa nih gitu. Nah, caranya itu teman-teman bisa pakai substitusi lagi. Harusnya bisa ya. Coba ya, kalau misalnya kita substitusi, misalnya 1 tambah U kuadrat itu A. Berarti kalau DA itu 2U DU. Berarti DU itu DA per 2U. Bisa nggak ya? Coba ya. Berarti U ini A, 1 per A. Berarti ini tetap U. DU itu DA per 2U. Ini kan. Ini berarti bisa hilang nih. Jadi bisa 1 per 2, 1 per A, DA. Integral. Harusnya kan sama kayak ln yang itu kan. Cuman bentuknya ini kan nggak standar gitu istilahnya. Jadi, nah, ini tuh nanti hasilnya berapa ya? Kalau misalnya kita pakai rumus kayak gini tuh nanti hasilnya tuh 1 per 2, terus karena ini kan 2 nih, 1 per 2, terus arkus tangan. Dari ini U tadi itu E pangkat 2X, bagi AA-nya itu kan 1 ya. Nih, A kuadrat, terus ini U kuadrat. Yang ini nih. Nah, nanti U-nya itu ya tetap U, berarti ini E pangkat 2X yang tadi kita substitusi nih. Sama C. Selesai. Terus nanti kalau misalnya bentuknya kayak gini, ini yang paling sering muncul sebenarnya ini nih. Yang ini nih, yang nomor 1. Kalau teman-teman ketemu bentuk kayak gini, langsung aja konversi kayak gini. Atau kalau teman-teman ketemu bentuk yang ketiga kayak gini, langsung aja konversi kayak gini. Gak pakai ancang-ancang lah istilahnya. Karena penurunannya itu rumit. Dan harusnya soal-soal kayak gini tuh diperbolehkan lah untuk pakai tabel integral karena terlalu rumit lah istilahnya. Nanti kayak teman-teman mungkin harus belajar analisis vektor dulu baru teman-teman ngerti. Sorry, bukan analisis vektor ya, ubah kompleks buat teman-teman ngerti. Karena kita tahu persamaan ini datang dari mana itu ketika kita involve bilangan kompleks. Jadi nanti teman-teman bakal ketemu sin H, cos H, tan H, dan lain sebagainya. Jadi ini cuman contoh aja, nggak selamanya kita turunin integral itu kayak tadi loh, nggak selamanya. Nih, nggak selamanya. Jadi kita bisa pakai tabel supaya membantu. Gitu. Nanti kita lihat lagi kapan kita pakai tabel. Ada deh contoh soalnya. Oke, gue langsung lanjut aja di aplikasi. Ini udah jam berapa ya? Oh, kita udah 1 jam, hampir 1 jam setengah. Jadi kita cepet-cepet aja deh. Nah, biar teman-teman bisa istirahat juga. Jadi yang pertama nih, ini kebanyakan dari aplikasi ini turunan. Oke. Soal aplikasi yang pertama, pasti udah belajar fisika kan. Tapi kan ini masih fisika listrik ya. Nanti semester depan baru fisika mekanika nih. Tapi udahlah, ini kan basic banget nih. Jadi kita coba aja deh. Jadi di sini kita dikasih 2 fungsi. Ada ini fungsi jarak by the way. Fungsi jarak yang pertama itu yang ini, terus fungsi jarak yang kedua itu yang ini. Ditanya, kapan kedua benda memiliki kecepatan yang sama? Kapan kedua benda memiliki kelajuan yang sama? Kapan kedua benda berada di posisi yang sama? Sekarang gue mau nanya, kecepatan itu apa? Ada yang tahu nggak? Kalau secara matematis, kecepatan itu apa? Turunan dari jarak. Turunan pertama dari jarak ya? Nah, Ya, benar kan? Turunan pertama dari jarak. Kalau percepatan? Turunan kedua dari jarak. Kelajuan? Kalau kelajuan? Halo. Apa bedanya kecepatan dengan kelajuan? Sama nggak, Kak? Pastinya sama-sama turunan dari jarak. Turunan pertama. Apa yang membedakan? Kalau kecepatan punya arah, kalau kelajuan nggak ada arahnya kalau nggak. Mantap. Siapa yang jawab tadi tuh? Saya, Kak. Gue nggak tahu saya itu siapa, gue nggak bisa lihat. Arhan. Oh, oke. Kelas berapa? Kalkulus berapa? Kalkulus 6. Oh, oke. Kalau yang jawab kalkulus 09 bilang ya, biar gue kasih bonus poin. Ya, bercanda. Oke, bener. Kecepatan itu turunan pertama dari jarak. Kelajuan itu kecepatan tapi tanpa arah. Terus ya udah itu aja sih yang kita perluin. Oke, jawab nih yang A. Berarti ds1 per dt sama dengan ds2 per dt.
Karena kecepatannya sama kan? S1 per dt, turunan dari S1 apa? Yuk, coba jawab. Turunan dari S1 pertama apa? Nih, S1. 4 min 6T. Oke. Yang kedua, yang ini? 2T min 2. Terus, samain deh. 6 sama dengan 8T, T sama dengan 6 per 8, sama dengan 3 per 4. 3 per 4 apa nih? Detik ya. Nih, 1. Kecepatannya sama saat T-nya itu 3 per 4 detik. Oke, catat. B. Kelajuan adalah kecepatan tanpa arah. Berarti di persamaan ini tuh gue harus apain? Gue harus apain biar persamaan ini tuh jadi kelajuan, bukan kecepatan? Ada yang bisa jawab nggak? Kelajuan itu kecepatan tanpa arah. Berarti biar persamaan ini jadi kelajuan, apa yang harus gue lakuin? Mutlak. Nah, benar. Siapa yang jawab tadi itu? Saya Kak Nathan dari kalkulus 6 juga. Wih, kalkulus 6 jago-jago ya. Nice. Oke, benar. 4 minus 6T sama dengan 2T minus 2. Gimana caranya kita evaluasi persamaan ini? Ya, kita ambil salah satu nilai mutlak aja. Berarti 4 minus 6T ini bisa 2. Bisa 2T minus 2 dan minus 2T minus 2. Oke? Berarti untuk 4 kurang 6T sama dengan 2T minus 2, ya udah, T-nya 34 tadi. Tapi kalau 4 kurang 6T sama dengan minus dari 2T minus 2, berarti langsung aja 2 kurang 2T, maka T-nya adalah, bentar, kalkulasi. 4T, 2, harusnya ini 1 per 2 ya. Bentar ya. Benar nggak 1 per 2? 6 kurang 2, 4T, 2 kurang 4, minus 2. Sorry, minus 1 per 2. Benar nggak tuh? Oh, sorry, ini 2. Oke, tetap 1 per 2. Oke, dapat. Jadi kelajuannya akan sama saat T-nya itu 1 per 2 dan T-nya itu 3 per 4. Kalau posisinya sama, gampang banget. Tinggal kita samain S1 sama dengan S2 aja. Berarti 4T minus 3T kuadrat sama dengan T kuadrat kurang 2T. Berarti di sini tuh 4T kuadrat ini minus 6T ya. Sama dengan 0. Benar nggak tuh? 4T minus 6T. Oke, benar. Berarti bisa 2T kuadrat kurang 3T 0. Maka T 2T minus 3 sama dengan 0. Berarti T sama dengan 0. Dan T sama dengan 3 per 2. Ini dia jawabannya. Bener nggak? Oke. Yang pertama, kecepatan yang sama terjadi saat T itu 3 per 4 detik. Nih, 3 per 4. Dia intersect. Dua grafiknya itu intersect. Oke? Balik. Yang kedua, kelajuan yang sama saat T-nya itu setengah atau 3 per 4. Setengah, 3 per 4. Setengah 3 per 4. Benar. Oke. Terus yang ketiga, posisi yang sama saat 0 atau 3 per 2. 0, 3 per 2. 1,5 kan? Tuh. Dapat. Ada pertanyaan? Mungkin banyak dari teman-teman masih bingung yang ini kali ya, yang B ini kan. Kayak gimana cara evaluasinya gitu. Teman-teman belajar lagi tentang nilai mutlak deh. Nilai mutlak tuh gampang loh, gampang. Cuman kayak mungkin karena baru aja gitu kayak nilai mutlak apa sih? Makanya kayak masih rada nggak paham aja. Apalagi ini baru kesamaan loh. Kalau misalnya udah pertidaksamaan gitu kan beda cerita lagi. Ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi sebagai ini, pelajari aja. Tapi biasanya pertidaksamaan itu nggak terlalu berlaku di turunan sama integral kalkulus gitu sih. Kecuali kalau fungsi ya. Kalau fungsi pasti dibahas. Gitu. Oke, udah ada? Udah. Sekarang yang ini nih. Nah, ini soal mematikan nih ceritanya. Cari volume terbesar yang dapat dimiliki oleh sebuah silinder lingkaran tegak jika diletakkan di dalam sebuah bola berjari-jari R. Jadi ini cuma gambar penampangnya aja. Jadi sebenarnya gambarnya nanti kayak gini. Nah, nanti silindernya kayak gini. Ini cuma gambar penampang aja kok. Jadi nanti kayak gambar asli itu 3 dimensi terus ada silinder. Jadi ini tuh lingkaran sebenarnya yang ini lingkaran. Terus tegak kan dia punya tinggi dan udah dia intersect di sebuah bola memiliki jari-jari R. Makanya di sini minus R, di sini tuh R. Oke? Sekarang gini. Ada yang tahu nggak rumus volume silinder itu apa? Ada yang tahu nggak? Volume dari luas sebuah lingkaran silinder. kali tinggi ya, Kak.
Ya, Luas alas luas kali lingkaran tinggi. tuh apa? PR kuadrat. Oke, PR kuadrat. Terus tingginya itu apa? Biasanya T ya? Atau T. HD? Oke, gue pakai HD. Kita internasional dikit lah ya. Tinggi itu height. 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 Nah, di soal ini, jari-jari silinder itu yang mana? Gue pakai titik ya. Misalnya A, B, C, D. Oke. Jari-jari silinder itu yang mana? AB. AB ya, Kak. Oke, benar. AB selain itu apa lagi? BC. Nah, benar. Oke. Karena di sini udah ada R, gue ganti dengan X aja deh, biar lebih gampang. X kuadrat H. Sekarang, tingginya itu yang mana? CD. CD. Oke, benar. Oke. Nah, sekarang gua mau cari, di sini kan volume terbesar ya, berarti nanti gua harus turunin persamaan ini nih. Gua harus turunin persamaan silinder ini. Tapi sebelum gua turunin persamaan silinder, gua kan nggak tahu ya ini jari-jari silinder ini berapa gitu. Yang pasti dia kurang dari jari-jarinya lingkaran. Tapi berapa dulu? Gitu kan? Nah, caranya adalah gua mau ganti X kuadrat ini. Gua mau ganti X kuadrat ini. Gua mau ekspresi ini dengan variabel yang ada aja, jadi dengan R, dengan H, biar gue bisa optimisasi. Itu orang bilang optimasi, dan entah mana yang betul. Caranya gimana? Menurut teman-teman nih, apa ya? Kalau jarak dari 0 ke B itu sama dengan berapa? Dari 0 ke titik B ini sama dengan berapa? Ini kan tadi H ya? H. Kalau dari 0 ke B, berapa? Setengah H. Setengah H. Benar. Oke, setengah H. Sekarang, gua mau nyari tahu X. Kira-kira pakai apa? Pitagoras. Pitagoras. Sisi miringnya apa? A ke O, berarti R. Nah, benar, guys. Aduh, enaknya kalau orang-orang di sini kritis ya. R. Oke, berarti X kuadrat sama dengan akar pangkat 2 dari apa? X kuadrat. Sorry, bukan R kuadrat. Berarti X kuadrat ini apa? R kuadrat kurangin. R kuadrat kurang H ya, per 2 bener. kuadrat. Kurang H per 2 dikuadratin. Berarti R kuadrat kurang H kuadrat per 4. Oke. Nah, gue bisa ganti X kuadrat ini dengan yang ini. Karena gue taunya yang ini. Gue nggak tahu ini X-nya ini berapa gitu. Berarti V silinder sama dengan Pi dikali R kuadrat minus H kuadrat per 4 dikali H. Berarti sama dengan Pi HR kuadrat. Ini benar nggak? Oh ya, Pi HR kuadrat. Karena ada H di belakang ini. Dikurang Pi H pangkat 3 dibagi karena H kuadrat kali H ya. H pangkat 3 dibagi dengan 4. Gue udah dapat V silindernya nih. Terus kira-kira apa yang harus gue lakuin selanjutnya? Ada yang tahu nggak? Yuk. Diturunin terhadap R. Kenapa diturunin terhadap R? Terhadap R. Kenapa terhadap R? Terhadap R apa terhadap H? Nah, bingung kan? Sebenarnya terhadap R terhadap terhadap H sama harusnya. aja. Ya, terhadap H. Kenapa terhadap H? Karena itu yang konstan, maksudnya konstan itu R. Oke, konstan R. Tapi kenapa yang diturunin terhadap H? Tahu nggak? Karena variabelnya H. Yang Gini, kita... oke. Tadi jawaban lu yang konstan itu benar. Di sini yang konstan ini cuma H. Kenapa gue bilang gitu? Karena R ini bukan mutlak. Kalau R ini mutlak, dia konstan. Tapi R ini nggak mutlak. Yang gue tahu adalah R ini kan jarak dari 0 ke A ya. Ini kan kartesian ya. Ini kan minus R nih di sini nih. Berarti ini nggak mutlak. Gitu. Jadi kita pakai H. Nah, turunannya harus sama dengan berapa? 0. Kenapa 0? Karena dicari volume maksimum. Nah, kenapa? Apa hubungannya maksimum minimum dengan 0? Titik stasioner. Nah, mantap. Bangganya gue. Berarti gue sukses mengajar di cerita ini. Oke.
P aksen. Oh, sorry, P aksen. Kita kadang mau turun pakai H ya, jadi biar nggak bingung. DV per DH sama dengan 0. Turunan terhadap H ini apa dong? Yuk, turunan ini terhadap H, berarti jadi apa? PR kuadrat. PF kuadrat. Kurangin. Min 3/4 pi H pangkat 2. H pangkat 2. Ya, mantap jiwa. Mantap jiwa. Oke. Berarti sekarang apa yang harus gue lakuin? Yang gue mau cari tahu ini apa nih? Hanya. Bagi pi. Hanya kan? Oke. Berarti kita manipulasi aja ya. 3/4 pi H kuadrat sama dengan pi R kuadrat nih kan. Pi-nya bisa hilang. Berarti hanya sama dengan 4/3 R kuadrat diakarin. Kira-kira bentar gue lihat. Oke. Kira-kira ini bener nggak? 4/3 R kuadrat terus gue akarin. Ini bener nggak? Harus ada plus minusnya. Plus minus. Nah, benar. Betul. Kritis. Bagus, bagus. Harus ada plus minus. Oke. Gue udah dapat hanya nih. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah mana yang maksimum, mana yang minimum. Kalau gampangnya kan gue bisa masukin aja nih ke fungsi awal. Tapi kan gue nggak tahu ya kapan dia maksimum, kapan dia minimum gitu. Karena ini fungsinya kan masih belum pasti lah kayak berapa sih. Nah, ada yang tahu nggak cara lain biar gue bisa tentuin dia maksimum atau minimum itu pakai apa? Cara lain. Nah, uji turunan kedua. Kalau kapan dia maksimum, kapan dia minimum? Maksimum ketika hasilnya kurang dari 0. Minimum ketika hasilnya ketika kurang dari 0. Minimum ketika lebih dari 0. Benar kan? Oke, good. Berarti kalau turunan D kuadrat P per DH kuadrat, ini jadi berapa? Yang ini nih. Diturunin sekali lagi. Jadi 0 kurangin 3/8 pi H. Ya 6. Oke. 6/4. Oke, bener ya. 3/2 pi H. Nah, gue harus lakuin apa nih setelah ini? Ayo. Setelah gue dapat turunan kedua, apa yang harus gue lakuin? Di insert apa? Di apa? Garis bilangan. Buat garis bilangan terus uji titik ya, Kak? No. Clue-nya tadi gue dapat apa barusan? Disubstitusi ya, itu H plus minus itu disubstitusi. Bener. Kenapa? Tadi yang kayak tadi teman kalian bilang, kalau D kuadrat P per DH kuadratnya kurang dari 0, max. Kalau lebih dari 0, min. Gitu kan? Oke, tanpa gue substitusi, mana yang maksimum? Yang positif kah atau yang negatif? Yang negatif. Yang plus, good. Itu dia. Berarti agar dia max, hanya adalah akar 4/3 R kuadrat. Oke, dah. Tinggal kita masukin aja nih ke persamaan awalnya nih. Nih, P silinder sama dengan, wah ini panjang nih. Pi akar pangkat 4/3 R kuadrat, ini kali pisah ya. Minus H pangkat 3 nih, pi H pangkat 3. Berarti akar dari 4/3 R kuadrat, terus dipangkatin 3, dibagi lagi dengan 4. Simplifikasi aja, gue udah sangat malas simplifikasi sebenarnya kan, ini panjang. Tapi intinya kalau jawabannya udah kayak gini, udah bener. Tapi disimplifikasi lebih bagus, sehingga nanti kalian akan dapat silindernya itu 4/9 PR akar pangkat PR pangkat 3 dikali akar 3. Ini nanti kalau udah disimplifikasi. Oke? At least kalian udah tahu kita pakai ini nih kapan gitu. Jadi cari nilai optimum, turunin. Nilai optimum itu stasionernya 0. Habis dapat kita cari mana yang maksimum, mana yang minimum. Habis itu substitusi balik lagi biar dapat fungsi maksimum dan fungsi minimum. Oke. Ada pertanyaan? I believe gak ada karena kalian juga udah tahu harusnya. Good lah. I believe ini, ini belum soal terakhir. Satu lagi kan. Oke. Sudut theta antara dua sisi yang sama dari sebuah segitiga sama kaki diukur 0,53 plus minus 0,005 radian.
Kedua sisi yang sama itu panjangnya tepat 151 cm. Hitung panjang sisi ketiga dengan suatu estimasi untuk kesalahan mutlak dan kesalahan relatif. Langkah pertama yang harus gue lakuin apa di sini? Coba tebak. Gambar segitiganya. Iya, good. Gambar segitiganya dulu dong. Oke, segitiga sama kaki kan? Maklum lah, gambar gua nggak bagus. Ya udah, 151 cm. 151 cm. Terus sudutnya ini kan theta ya, 0,53 plus minus 0,005. Udah lah, tulis kayak gitu. Radian ya, tulis satunya radian. Langkah kedua, yang gue mau cari ini panjang sisi ketiga. Gue pakai apa dong? Biar gue bisa cari panjang sisi ketiga. Biasanya yang gue cari ini. Apa yang gue pakai apa? Yuk, ini materi kelas 10. Trigonometri bukan sih, Kak? No, bukan sifat trigonometri. Iya, sifat trigonometri tapi apa? Aturan apa? Rumus kosinus ya? Aturan kosinus. Aturan kosinus. Bunyi rumusnya itu kayak gimana? X kuadrat sama dengan Hah? Sisi kiri sama kanan, sisi kiri kuadrat, sisi kiri kuadrat tambah sisi kanan kuadrat dikurang 2 kali cos dikurang 2 kali panjang kiri kali panjang kanan. Bener. Dikali cos theta. Nah. Good. Aduh, kalau misalnya gue asisten langsung nih, apa ya? Gue pasti ini apa namanya sayembaran nih, yang bisa jawab banyak dapat hadiah. Keren. Oke, bener. Kayak gini. Nah, tetanya tadi kan 0,53 ya. Oke, radian, jangan lupa. Jadi kalau salah, kacau. Oke. Di situ yang punya kalkulator, coba kalkulasiin X-nya ini berapa. Hati-hati ya, ini radian ya, bukan derajat. Radian. Yuk, ada yang punya kalkulator bisa bantu kalkulasiin nggak ini hasilnya berapa? Ini kan 2151 cos 0,53 radian. Berapa nih? Yuk. Ecet. Pasti tangan udah gemeteran nih mau jawab yang pertama. 79,097. Oke, good. Ya, kira-kira lah ya. 79,097. Satuannya apa? Senti. Good. Oke, guys. Oke. Sekarang gini. Kalian pernah ngerjain laprak kan? Di laprak itu rumus kesalahan relatif itu apa? Ada yang tahu nggak? Kan ada tuh panjang X ditambah plus minus setengah kali skala terkecil. Oke. Kan ada pengolahan data tuh. Ada pengolahan data tuh kan. Misalnya standar deviasi, Kak. Ya, baru aja kamu bilang. Oke, kan dapat Y sama do Y kan, kayak gini lah. Nah, biasanya kesalahan dari Y sama do Y terus sama A, do A, B, do B, terus kan ada regresi linear kan, Y sama dengan AX tambah B, ini namanya gradient, ini namanya intercept. Oke. Mana yang kesalahan relatif itu apa? Jadi kayak misalnya nih, kayak nanti dari sini lu dapat misalnya arus, misalnya arusnya nanti sama dengan I tambah plus minus delta I. Kan biasanya kayak gitu kan. Kesalahan relatif itu apa? Delta I, mutlak delta I per I kali 100% ya, Kak? Mutlak delta I per I kali 100%. Nah, nice. Oke, sekarang di sini gue udah dapat X. Gue butuh apa biar gue bisa hitung kesalahan relatif? Delta X-nya, Kak. Good, delta X. Tapi di sini kan kalkulus ya. Yang benar itu apa? Yang benar, yang harusnya gue cari ini apa? DX. Karena ini kan DX, betul. Nah, aku mau nyari DX. Kira-kira cara gue nyari DX itu gimana? Yuk, ada yang bisa jawab nggak? Sayembara nih.
Persamaan yang atas diturunin bukan nggak? Persamaan yang mana? Persamaan yang X kuadrat diturunin bukan? Ya, good. Bener. Persamaan ini dah. Lebih gampang kan. Udah. Oh, sorry ini kurang akar. Turunin persamaan X ini. Oke. Jadi nanti dapat nih dx-nya ini kan. Oke. Gue balikin lagi. Karena gue nggak mungkin turunin ini ya. Gue mau nurunin ini. Theta. Gue balik lagi ke theta nih. Karena gue belum mau substitusi apa-apa di sini. Yang gue tahu ini udah pasti 151 aja konstan. Yang tetanya ini yang gue belum tahu. Sekarang turunannya berapa? Turunan dari fungsi ini. Kan nanti ini kan berarti kan kita turunin terhadap theta ya. Karena itu ada theta di sini nih, variabel independennya. Turunnya kayak gimana dah? Kita pakai aturan apa? Aturan rantai bukan nggak? Ya, good. Nice. Aturan rantai. Apa yang gue misalin? Cos theta. Kenapa cos theta? Satu-satunya variabel di situ theta. Oke. Tapi kalau misalnya gue misalin A sama dengan cos theta nih, kan akar dari 2151 kuadrat per 2151 kuadrat masih A. Tapi kan kayak masih kompleks ya. Kayak gimana sih? 2 kali 151 kuadratnya, Kak. Semua di dalam akar ini kan? Itu yang gue misalin. Jadi U 2 kali 151 kuadrat kurang 2 kali 151 kuadrat cos theta. Oke? Maka DU per D theta itu berapa? Ini habis. Tinggal 2 kali 151 kuadrat sinus theta. Oke? Berarti kalau pakai aturan rantai, ini kan pangkat setengah ya. Gua hapus deh. Gua hapus ini deh, pangkat setengah nih. Setengah. Maka di atasnya ini jadi kan udah tahu ya rumusnya kayak setengah terus dikali 2 kali 151 kuadrat kurang 2 kali 151 kuadrat cos theta. Di pangkatnya ini berubah jadi berapa? Minus setengah. Oke, good. Minus setengah. Terus gue harus kali apa setelah ini? Kali itu Kali tadi DU per per D D. theta. Oke, 2 DU D theta. Tuh, 2 kali 151 kuadrat minus theta. Good. Oke, gue udah dapat dx d theta-nya aja nih. Sekarang, gue udah dapat dx d theta. Apa yang harus gue lakuin selanjutnya? Ini kan sama aja ya d theta nih. Substitusi radian, Kak. Substitusi. Oke, good. Good. Berarti hasilnya berapa dong? Dx-nya itu berapa? By the way, d theta ini kan tadi ya, ini kan. D theta nih kan. Dah. Sekarang, theta-nya kan 0,53. Substitusi. Dapat berapa dx? Yuk. Yuk, kalkulator. Ayo, lomba. Siapa cepat dia dapat nih. Berapa nih? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,5. 1,457. Yakin? Gue udah bilang yakin kan, gue udah tahu jawabannya. Cuman gue pengen kalian coba apa ya? Yakin. Yakin? Itu satuannya derajat apa radian? Radian. Yakin? Cek pangkatnya, cek itu setengah kali. Oke, setengah kali. Oke, cek lagi. Harus akurat nih, harus akurat ya. Logikanya tuh apa ya? Itu errornya tuh kecil banget. 0,728. Nah, itu dia. Ya. Apa yang salah tadi pas lu kalkulasi? Kurang, apa yang tadi lu salah? Kurang dikali setengah. Nah, tuh kan. Oke. Udah dapat nih. Maka X plus minus DX. Ini kan theta plus minus D theta. Maka X plus minus DX adalah 79,097 plus minus 0,729 cm. Oke. Pertanyaan pertama. Kesalahan mutlaknya yang mana? Kesalahan mutlak di persamaan ini tuh yang mana? Yuk, ada yang bisa jawab nggak? Kesalahan mutlaknya yang mana?
Kan gue ngukur dapatnya 79,097. Tapi ada plus minusnya nih, plus minus 0,729 karena nggak akurat amat. Berarti yang mutlak salah di sini tuh yang mana? Kesalahan mutlaknya ini yang mana? Yang kiri kah atau yang kanan? Kanan. Nah, itu. KM-nya 0,729. Berarti kesalahan relatifnya berapa? Yuk, nih kan rumusnya udah ada nih. Cep, ayo, siapa cepat dia dapat nih. Kesalahan relatifnya berapa? Lama ya? Berapa persen? Ayo. 0,729 bagi 79,09%. Pak. Eksaknya berapa? Eksaknya. 0,9%. Nah, good. Selesai. Segampang itu. Mungkin kayak yang apa ya? Istilahnya tuh gini. Kalau kalian ketemu soal kayak gini, dan kalau kalian udah bisa modelin, 50% dari pekerjaan kalian itu udah kelar. 50%. Karena yang susah itu modelinnya, bukan nyelesainnya. Modelinnya itu yang susah. Kalau kalian udah modelin, udah pakai simbolnya, pakai Wolfram, masukin aja fungsinya, dapat kok hasilnya. Tapi kan kita nggak tahu fungsinya itu apa. Nah, modelinnya itu yang jadi masalah. 50% dari apa yang kalian bikin itu akan kelar ketika kalian udah bisa modelin persamaan itu. Jadi ini aplikasinya. Kita memodelkan permasalahan di dunia nyata menjadi permasalahan matematis. Itu. Ada pertanyaan? Mungkin teman-teman bingung kayak kapan di kalkulator itu kapan kita pakai satuan radian kan, nanti itu di kalkulator nih, ini display-nya, ini tombol-tombolnya. Nah, biasanya karena di atas ini tuh ada display dek, rad, graf. Nah, ini yang kita mau pakai mode rad. Jadi nanti ini ada tombol mode di sini kan, mode, pilih aja mode terus pilih yang rad. Nah, baru ini. Jadi pada saat kalian kalkulasi dengan kalkulator, pastikan sekali lagi satuan yang kalian pakai itu derajat kah, radian kah, atau gradian kah. Karena itu akan mempengaruhi perhitungan. Jadi misalnya kayak kalau misalnya di display kalian itu degree, maka kalau misalnya kalau kalian masukin sin 30 doang, harusnya tetap 1/2. Tapi kalau misalnya modenya radian, maka sinus 30 ini yang dimaksudnya sinus 30 radian, beda lagi angkanya. Jadi kalau angkanya nggak bener, berarti kalian harus double check itu satuannya benar atau enggak. Jadi salah satu main practice yang bisa kalian lakuin adalah ketika kalian mau pakai kalkulator, kalian cek dulu settingannya udah benar atau enggak. Cara yang paling gampang kalau misalnya satuan derajat kayak gini, kalian cek ini aja sinus 30. Kalau misalnya sinus 30 enggak, oke aman, itu mode derajat. Tapi kalau beda dari itu berarti itu mode derajat. Oke? Itu cuman early warning aja karena tadi seperti yang kalian udah lihat ada teman kalian yang sampai perhitungannya salah atau apa, itu double check. Walaupun itu bukan satuan aja, tapi kayak perkalian dengan konstan atau apapun itu, double check. Penyesalan selalu di belakang dan sampai sekarang gue masih merasakan itu loh. Apa? Gue pikir waktu gue kerja soalnya itu bener, tapi ketika udah dikumpulin dulu, baru pas gue lihat ya salah. Kadang-kadang kayak gitu, bukan kadang-kadang, sering. Jadi, berhati-hatilah ketika bekerja matematika. Oke, kayaknya nggak ada pertanyaan. Lanjut. Ini soal terakhir harusnya. Itu kan luas daerah A pada gambar di bawah ini. Langkah pertama yang harus gue lakuin apa? Yuk. Cari AX kuadrat. Nah, yes, cari AX kuadrat. Cara carinya gimana? Dari 3 titik. Ada rumusnya. Nah, ya itu. Rumusnya, oke. Gue nggak mau pakai rumus. Kira-kira di sini dari AX kuadrat tambah BX plus C. Apa yang gue bisa dapat dari fungsinya? Apa yang bisa gue dapat di gambar ini? A sama C. Bukan, sorry, maksudnya kayak di gambar ini nih, kan? Apa yang bisa gue ambil kesimpulan dari gambar ini? Titik potong terhadap X-nya 4 sama min 4. Potong di berarti TTP minus 4 sama 4. Terus apa lagi? Titik puncak 0,16. Oke, sekarang kita mau cari AX masing-masing konstanta kan? Kalau titik potong itu kan berarti X sama dengan minus 4, terus X sama dengan 4. Berarti kalau gua mau bikin pembuat 0, dia jadi kayak gimana? Kalau mau bikin pembuat 0-nya? X plus 4 sama X min 4. Oke, good. Berarti gua bisa bikin persamaannya jadi kayak gini nih.
Nah, ini benar atau enggak? Ada yang bisa jawab nggak? Ini benar atau enggak? Benar atau salah? Salah. Kenapa? Karena harus ada minusnya. Minus, iya. Oke, nggak harus ada minus. Oke, anggap gue nggak tahu ini ada minusnya. Apa yang kurang dari persamaan ini? Iya. Ya, good. Itu yang kurang. Sekarang, cara cari A-nya ini gimana? Pakai yang 0,16 kan. Ah, good. Itu Oke. sih. Berarti 16 sama dengan A kali 4 kali minus 4 kan? Berarti dapat deh A sama dengan minus 1. Keren. Berarti Y sama dengan minus X kuadrat. Minus, langsung aja. X plus 4, X minus 4. Berarti berapa nih? Minus X kuadrat plus 16 ya? Bener nggak? Maksudnya bener sih. X kuadrat minus 4 plus 4 hilang, minus 16. Berarti X kuadrat plus 16. Oke, good. Langkah kedua, gue harus apa? Ini gue coret ya. Titik potong. Oke, good. Titik potong buat apa? Dari 6X sama Y sama dengan min X kuadrat plus 16. Buat nentuin. Berarti gue harus apain nih? Gue harus apain nih biar dapat titik potong? Disama dengan kan. Oke, good. 6X sama dengan min X kuadrat plus 16. Ini titik potong. Berarti X kuadrat plus 6X minus 16 sama dengan 0. Benar nggak? Oke. Berapa dan berapa? X plus 8, X min 2. Good. Berarti X sama dengan minus 8 dan X sama dengan 2. Terus, gue harus apa? Bingung ya? Oke. Gue nyari titik potong yang mana nih? Yang kanan. Yang X sama dengan 2. Substitusi X. Oke, good. Berarti gue carinya yang ini. Terus yang X sama dengan minus 8 ini gimana? Titik potongnya nanti di mana? Bawah. Kuadran. Sekitar sini nih, sekitar sini. Oke, good. Ketika gue pakai yang ini nih. Terus gue udah dapat batasannya nih. Sekarang gue harus apa? Integral. Ada Oke, integral. dibagi 2. Jadi A1 sama A2 gitu, Kak. Bisa Oke, integral good. terhadap Y, Kak. Berarti 6X ini batasnya dari mana sampai mana? Sampai 0. Dari 2 sampai 0 sama 4 ke 2 gitu. Ya, hampir benar sih. Hampir benar. Tapi yang benernya itu harusnya gimana? Dari mana sampai mana? 0 sampai 2. Yes, 0 sampai 2 itu buat 6X. Kalau buat minus X kuadrat plus 16, dari mana sampai 2 mana? 2 sampai 4. Good, itu dia. Berarti area totalnya itu diapain? Gitu. Kan kalau yang ditotalin, berarti kan integral yang ini kan dari 0 sampai 2. Terus yang integral ini kan dari 2 sampai 4. Habis itu kedua integral itu dikurang. Kenapa dikurang? Dijumlah. Jumlah. Lu mau cari tahu area totalnya, jadi nanti area 1 yang ini, terus area 2 yang ini, gitu. Oke, kita kerja. Integral dari 0 sampai 2, 6X dx. Ditambah integral dari 2 sampai 4, minus X kuadrat plus 16 dx. Sama dengan berapa nih? 3X kuadrat. Minus per 3X pangkat 3 tambah 16X. 16X. 42. Oke. Berarti ini berapa? 2 kuadrat 4, 12 ya. Tambah. 12. Nih, yang kanan nih. Ayo. Cepat didapat nih. Yang kanan nih hasilnya berapa? Yang kanan. Yuk. Berarti 64 bagi 3 tambah 64 dikurang 8 per 3 tambah 32. Berarti berapa nih? 64 kurang 32 minus 64 per 3 tambah 8 per 3 plus 32. Berarti 60, 56 ya. Minus 56 per 3 tambah 32, 96 per 3. Berapa nih? 96 kurang 56, 90, 40 per 3. Berarti 36 per 3, 76 per 3. Ini jawabannya. Udah. Easy peasy. Kenapa tadi dibagi 2? Karena
gue nyari luas daerah di bawah kurva. Nah, kurvanya ini kan ada 2. Jadi kalau kurvanya 2, gue bagi kayak gini. Kalau misalnya kurvanya nanti kayak gini, misalnya kayak ada kurva ini, nah, terus ada kurva lagi yang ini. Nah, misalnya gue cari daerah area di sini nih. Nah, berarti kalau misalnya Y1 dan ini Y2, maka rumusnya itu integral dari Y1 minus Y2 dari misalnya ini A, ini B. A, B, X. Kenapa kayak gitu? Esensinya adalah gue nyari area yang ini nih, yang Y1 nih kan, Y1. Ini kan areanya nih. Kan? Terus gue potong sama Y2. Berarti gue kurangi dong. Kayak gini. Maka yang gue nyari itu yang ini kan, yang A ini kan. Nah, karena dipotong akhirnya dikurangi. Jadi sama aja kayak integral AB Y1 dx, terus gue kurang lagi dengan integral AB Y2 dx. Linear kan, jadi digabung kayak gitu juga sama. Oke, ada pertanyaan? Gak ada? Ya, mungkin udah capek. Dan kebetulan ini soal terakhir. Jadi pas kita asistensi 2 jam. Good. Oke. Selesai sudah asistensi pertama kalian, gua salut deh apa kalian banyak yang aktif. Makasih juga udah ada koreksi, udah saling berpendapat dan lain sebagainya. In the end pesan gua adalah memang in the end kebanyakan dari pekerjaan kalian akan memakai bantuan kalkulator kah, atau bahkan solution manual kalau kalian punya adrenalin untuk mencari solution manual. Tapi yang gua harap adalah kalkulus ini kalian pelajari. Kenapa? Gua gak mau kalian nyesal kalian gak pelajari kalkulus. Bukan karena ini ingin mempersulit kalian, tapi memang kalkulus ini fundamental untuk materi-materi berikutnya. Analisis vektor pengubah kompleks membutuhkan kalkulus. Matematika teknik membutuhkan kalkulus. Bahkan fisika pun yang kalian lagi pelajari sekarang butuh kalkulus. Karena bahasa fisika itu matematika. Gitu. Jadi pelajari kalkulus. Jangan risau kayak kalkulus itu susah atau apa. Nggak ada yang susah di dunia ini kok. Yang bikin susah itu diri kita sendiri. Jadi pelajari kalkulus. Kalau ada susah cari tahu sampai dapat. Kalau misalnya udah nggak bisa, oke, silahkan cari bantuan. Kalau tips dari gua, metode belajar gua tuh kayak gini. Gua dapat soal nih. Nah, gua coba selesaiin sendiri. Gua cari tahu sendiri nih cara nyelesainnya gimana. Gue udah selesai nih, baru gue cari solusinya itu kayak gimana. Gue bandingin jawaban gue bener nggak. Kalau misalnya nggak bener, gue perhatiin caranya itu gimana. Dan dari situ gue bisa paham alur penyelesaiannya itu gimana. Jadi gue berharap walaupun kalian pakai solution manual atau kalkulator, at least kalian tahu kenapa sampai dia bisa dapat kayak gini. Bukan cara yang eksaknya, tapi alurnya tuh kayak gimana. Gitu. Perhitungan itu boleh salah, tapi cara nggak boleh salah. Kalau cara salah, semua perhitungan auto salah. Tapi kalau perhitungan salah, belum tentu cara lu salah. Gitu. Oke? Ini kontak gua, line gua itu, Instagram gua itu, email gua itu. Kalau kalian mau nanya-nanya kalkulus, silahkan. Kalau gua ada waktu, gua akan bantu. Kalau misalnya, apalagi yang kalkulus 09 ya, karena gua asisten dosen kalian, jadi kalau ada pertanyaan, silahkan tanyain aja. Lebih dan kurangnya gue mohon maaf kalau ada salah-salah dan sebagainya. Gue ucapin terima kasih. Mungkin kita akan ketemu lagi di aljabar linear, walaupun bukan gue yang benar-benar nanti ngajarin, nanti gue temenin juga. Insya Allah, semoga asistensi ini membantu kalian. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue serahin lagi ke Akto, kata Bang Hadi ya, kalau masih ada. Yuk. Gue stop sharing. Oke, teman-teman. Mungkin kita udah sampai di penghujung acara nih buat asistensi kalkulus kali ini. Teman-teman, gue mau ngucapin makasih dulu nih ke Gilfran nih. Gil, thank you udah ngisi asistensi kali ini. Semoga ilmu lu makin mantep ke depannya gitu dengan berbagi gitu kan. Terus gue juga mau makasih juga nih buat teman-teman yang udah stay dari jam 7 dan mau ngucapin juga mohon maaf sebelumnya karena kita nggak antisipasi nih. Program antisipasi ternyata antusias banget angkatan 2021 untuk asistensinya. Mohon maaf sebelumnya. Mungkin untuk selanjutnya yang akan datang itu kita akan nyiapin lagi link nanti ya Pak. Mungkin akan menggunakan Microsoft Teams supaya enggak 2 tempat kayak sekarang. Ya mungkin nanti akan di-share lagi untuk asistensi yang akan datang. Mungkin bisa di-follow di Instagram email untuk jadwal-jadwal asistensi yang akan datang. Makasih semuanya udah datang
Dan kebetulan nih recordingnya masih jalan.